Di hutan rawa yang jauh, ledakan cahaya tiba-tiba menyapu pepohonan, mengubah hutan yang gelap menjadi terang untuk sesaat. Saat cahayanya memudar, cahaya itu berhenti di atas sebuah batang kayu tumbang di mana gumpalan kecil perlahan bergerak. Slime kecil yang memiliki satu bola mata itu menggeliat di tempat dan melihat sekeliling dengan gugup, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Dari apa yang bisa ia ingat, hal terakhir yang diingatnya adalah berbaring di tempat tidur malam sebelumnya sambil membuka-buka ponsel dan membaca manga. Dia pasti tertidur tanpa sadar karena hal berikutnya yang dia tahu, dia entah bagaimana telah mati dan berakhir di dunia lain. Anehnya, hal itu tidak terlalu mengganggunya. Dia sudah membaca cukup banyak cerita seperti ini, sehingga situasinya terasa anehnya akrab, hampir seperti yang diharapkan. Yang penting sekarang adalah memeriksa sekelilingnya dan mencari cara untuk tetap hidup. Dia mencoba memanggil, berharap ada orang lain di dekatnya. Tetapi ketika mata merah yang tak terhitung jumlahnya menyala di kedalaman hutan, dia dengan cepat memutuskan diam adalah pilihan yang lebih cerdas. Serangga merayap di mana-mana dan kabut tebal menyelimuti udara, namun entah kenapa tempat itu terasa anehnya nyaman baginya. Menyadarkan diri dari pikiran itu, dia sadar ini bukan waktunya untuk bersantai. Dia perlu memahami dengan tepat wujud apa yang ia reinkarnasikan. Saat itulah jendela notifikasi muncul di depannya, mengumumkan bahwa dia adalah jamur lendir level 1. Sistem bahkan melabelinya sebagai makhluk yang lemah. Kesadaran itu memukulnya dengan keras. Dari semua hal, dia telah menjadi jamur lendir. Lebih buruknya lagi, kesehatannya terus menurun. Dan jika dia tidak segera makan sesuatu, dia akan mati lagi. Dia mengamati area itu, bertanya-tanya apa yang dianggap makanan untuk makhluk sepertinya. Kemudian dia teringat melihat sifat pengurai tercantum di jendela sistem. Itu mengingatkannya akan sesuatu. Jamur lendir adalah pengurai yang berarti mereka bisa makan kayu. Berpikir itu adalah pilihan terbaiknya. Dia menyebarkan tubuhnya di atas batang kayu di bawahnya. Saat dia fokus pada perintah itu, tubuhnya secara otomatis membungkus kayu dan mulai menguraikannya. Sensasi itu mengejutkannya. Rasanya tidak buruk, seperti biskuit basah. 15 menit kemudian, sebagian besar batang kayu itu telah hilang. Dia bersendawa puas saat levelnya naik, HP-nya kembali penuh. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan 1 poin peningkatan skill. Memeriksa jendela statusnya, dia mengenali skill mengurai, tetapi skill lain, pulsasi, menarik perhatiannya. Tidak yakin apa fungsinya, dia memutuskan untuk menaruh poin ke dalamnya hanya untuk mencari tahu. Saat skill itu naik level, tubuhnya menyebar keluar dalam untaian tipis seperti jaring, masing-masing berdenyut seperti pembuluh darah. Dia dengan cepat mengerti bahwa pulsasi memungkinkan protoplasma di dalam dirinya mengalir bolak-balik, membuatnya bisa bergerak dan berpindah posisi. Pengetahuan itu datang kepadanya secara instan, ditransfer secara ajaib meskipun secara teknis dia tidak punya otak lagi. Karena memakan lebih banyak kayu tidak akan memberinya pengalaman tambahan, dia memutuskan untuk menjelajahi tanah. Dia takjub dengan betapa bebasnya dia bisa mengubah bentuk tubuhnya. Meluncur, turun dari batang kayu, dia melihat jamur di dekatnya. Sebagian dari dirinya ingat bagaimana manusia biasanya mati setelah makan jamur sembarangan, tetapi instingnya sebagai jamur lendir mengatakan ini adalah makanan yang enak. Dia menemukan rute terpendek dan meluncur ke arahnya. Begitu dia mencapai jamur itu, dia menyebarkan dirinya di atasnya, memanjat ke atas dengan sulur-sulur tipis. Sesampainya di puncak, dia dengan gembira mengumumkan pada dirinya sendiri bahwa sudah waktunya makan. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya mengenakan setelan mewah, memanggil jamur kecil yang polos itu, seolah-olah mereka bertemu setelah hubungan online yang panjang. Jamur itu bertanya apakah itu benar-benar dia, dan dia meyakinkannya, mencoba tampil menawan. Kemudian jamur itu berbalik, mengungkapkan sifat aslinya, seolah-olah mengundangnya untuk memakannya. Saat itulah dia sadar, jamur itu beracun. Dia telah ditipu. Sistem segera memperingatkannya bahwa dia telah diracuni, dan kesehatannya mulai menurun dengan cepat. Kepanikan melanda. Bertindak berdasarkan insting, dia merobek sebagian tubuhnya, dan melemparkan dirinya menjauh dari jamur. Penguraian gagal, tidak memberinya pengalaman, dan massa tubuh yang hilang mengurangi HP maksimumnya. Namun, efek racunnya hilang, dan itu saja sudah menyelamatkannya. Terguncang, tetapi hidup, dia menyadari bahwa dia berhasil mengurai sebagian jamur itu. Frustrasi karena tidak bisa menyelesaikannya, dia pergi sambil berjanji pada dirinya sendiri akan kembali setelah dia lebih kuat. Dia memanjat kembali ke atas batang kayu dan berdiam di lubang yang telah dibuatnya sebelumnya, memakan lebih banyak kayu. Setelah 15 menit lagi, kesehatannya pulih sepenuhnya. Setelah pulih, dia pergi lagi, bergerak di tanah menggunakan pulsasi. Saat itulah sebuah ide muncul. Jika dia bisa mengurai sedikit jamur setiap kali, mundur untuk pulih dengan memakan kayu dan mengulangi prosesnya, dia akhirnya bisa mengalahkannya sepenuhnya.
Dia menamakan rencana ini memindahkan gunung dan kembali ke jamur. Ketika dia muncul lagi, jamur beracun itu mengeluh bahwa ini sudah ke-8 kalinya, bertanya apakah dia benar-benar berencana untuk tidak pernah menyerah. Kali ini, alih-alih mundur, dia tiba-tiba menahannya sambil menyatakan dia ditangkap. Jamur itu tertegun saat dia akhirnya berhasil menutupinya sepenuhnya. Penguraian berhasil. Dia mendapatkan pengalaman dan membuka ketahanan racun. Melihat skill baru itu, dia menyadari mengapa memakan jamur terasa lebih bisa ditoleransi menjelang akhir. Tetap saja, dia kesal karena belum naik level. Dia pikir jamur itu seharusnya memberikan lebih banyak pengalaman. Kekesalan itu tidak berlangsung lama. Lingkungan yang lembab dipenuhi dengan jamur, dan dia menatap target berikutnya dengan lapar. Dia terus mengonsumsi berbagai jenis jamur, naik level seiring dengan bertambahnya pengalaman. Beberapa aman seperti jamur jerami, sementara yang lain seperti jamur topi biarawan sangat beracun tetapi memberikan ketahanan racun yang lebih kuat. Dia dengan gembira mengurai semuanya, mengubah segalanya menjadi nutrisi. Akhirnya, dia mencapai titik di mana jamur tidak lagi memberinya pengalaman. Memutuskan untuk tidak menyia-nyiakannya, dia membawa sisanya kembali bersamanya. Jamur yang menempel di tubuhnya berfungsi sebagai makanan dan perlindungan. Dia teringat acara hewan dari masa kecilnya, di mana kepiting menggunakan anemon laut untuk menakut-nakuti gurita. Dengan menggunakan jamur beracun dengan cara yang sama, dia pikir dia bisa menghalau predator yang ingin memakannya. Dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri karena telah memecahkan masalah keselamatannya dengan sangat cerdik. Tepat saat dia menikmati pikiran itu, angin kencang menerpa area tersebut. Mendongak, dia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, sekelompok tawon terbang lewat, membawa potongan-potongan yang tampak seperti daging mentah. Menatap lebah raksasa itu, Slimy bertanya-tanya apakah jamur beracun yang menempel di tubuhnya cukup untuk menakuti mereka. Dia diam-diam berharap mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Sebelum hal lain bisa terjadi, lidah panjang tiba-tiba melesat keluar dari bayang-bayang, menyambar salah satu lebah dari udara. Seekor katak hijau muncul dan menelan serangga besar itu dalam sekali teguk. Slimy membeku ketakutan. Satu predator saja sudah cukup buruk, tetapi sekarang predator lain telah bergabung. Lebah yang tersisa segera mengerumuni katak itu, menyerang dengan membabi buta. Dari pinggir, Slimy menyaksikan mereka menusuk dan menggigitnya. Secara individu, lebah-lebah itu jelas lebih lemah dari katak, tetapi jumlah mereka mengimbanginya. Saat pertarungan berlanjut, Slimy tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka akan saling melukai secara serius. Jika ya, mungkin dia bisa menyelinap masuk dan mengumpulkan sisa-sisanya. Secara logika, mengurai mayat monster seharusnya memberikan pengalaman jauh lebih banyak daripada kayu atau jamur. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, katak itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Mengaktifkan semacam skill lidah yang diperkuat, ia menyerang dan menangkap semua lebah yang tersisa sekaligus, menelan mereka utuh. Slimy tertegun, kemudian segalanya menjadi lebih buruk. Sebuah bayangan besar membayangi di atas kepala. Sebelum Slimy bisa bereaksi, seekor ular raksasa menerkam katak itu, rahangnya terbuka lebar. Darah menyembur ke seluruh rawa saat katak itu dimangsa. Baru saat itulah Slimy menyadari kebenaran yang mengerikan. Ular itu sebenarnya adalah ekor dari seekor burung besar yang berdiri di rawa. Makhluk itu menegakkan tubuh. Mata raksasanya menatap Slimy, yang telah menatap dengan kaget. Menerima nasibnya, Slimy dengan tergesa-gesa menawarkan jamurnya, diam-diam memohon agar burung itu mengampuninya. Dia sudah menyerah untuk melawan setelah rangkaian peristiwa yang begitu membawa bencana. Burung itu melirik jamur, lalu mengangkat kepalanya dan mengepakkan sayapnya. Embusan angin kencang menerpa area itu, hampir menerbangkan Slimy dan mengurangi 30 haspawa darinya dalam sekejap. Kemudian, burung itu terbang, pergi. Malam sekali lagi menelan hutan rawa itu. Slimy, setelah menyimpan jamur yang tersisa, duduk gemetar di atas batang pohon mati. Akhirnya dia mengerti. Dia berada di dasar rantai makanan. Namun ada sedikit keberuntungan yang aneh dalam hal itu. Kesenjangan antara dia dan predator puncak itu begitu besar, sehingga dia bahkan tidak layak untuk dimakan. Memeriksa jendela sistemnya lagi, dia dengan getir mencatat bahwa bahkan naik level 4 kali dalam satu malam tidak mengubah label yang menyebutnya makhluk lemah. Dia bertanya-tanya bagaimana jamur lendir sepertinya bisa bertahan hidup, apalagi bangkit dari kondisi ini. Lelah, dia berharap semua ini hanyalah mimpi dan dia akan bangun terbungkus selimutnya. Tapi pagi pun tiba. Sinar matahari menyinari hutan rawa. Lendir hijau tiba-tiba menetes dari jamur di atas, memercik ke tubuh Slimy, seperti asam. Saat menyentuhnya, HP-nya turun drastis. Dia tersentak kesakitan saat sistem mengumumkan dia telah mendapatkan skill baru bernama ledakan. Skill itu memungkinkan dia untuk memaksa ektoplasma di tubuhnya mengalir ke satu arah, menciptakan daya dorong.
Bingung dan masih kesakitan, Slimy jatuh ke tanah dan melihat sekeliling mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat itulah dia melihat siput perlahan merayap menuju jamurnya. Siput itu mengaktifkan skill bernama cairan asam, melelehkan jamur menjadi genangan mendesis dan menyeruput sisa-sisanya. Slimy meneriaki siput itu, akhirnya menarik perhatiannya. Mencuri jamurnya adalah satu hal, tetapi meneteskan asam ke wajahnya dan hampir melelehkannya sudah keterlaluan. Siput itu sepertinya tidak peduli. Ia terus makan dan mengeluarkan rintihan kecil yang menyedihkan. Slimy membentak bahwa berpura-pura menjadi korban tidak akan membantu. Namun, saat siput itu berlama-lama di dekatnya, merintih, Slimy ragu-ragu. Mereka berdua adalah monster level rendah yang hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang keras. Melihat betapa menyedihkannya kelihatannya, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu keras. Sambil menghela napas, dia memutuskan untuk melepaskannya, mengatakan pada siput itu bahwa dia tidak akan mempersulit keadaan. Lagi pula ada banyak jamur di sekitar. Siput itu mengeluarkan suara senang dan kembali makan. Menyaksikan ini, Slimy teringat adegan-adegan manga di mana persahabatan lahir dari konflik. Dia mulai melamun tentang bekerja sama dengan siput, menjadi lebih kuat bersama, dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Dalam imajinasinya, mereka akan bertualang didukung oleh persahabatan, dan akhirnya mengalahkan Raja Iblis yang hebat. Sahabat, pikirnya, sangat penting untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat di dunia ini. Tergerak oleh ide itu, dia merayap lebih dekat dan menyarankan mereka bekerja sama karena mereka berdua adalah monster level rendah. Dia berjanji akan saling menjaga dan memastikan siput itu selalu punya jamur untuk dimakan. Siput itu menatapnya dengan gembira, lalu tiba-tiba menerjang ke depan dan menggigit sepotong tubuh Slimy. Rasa sakit menjalari tubuhnya saat HP-nya turun. Rasanya sangat sakit. Saat itu juga Slimy menyadari betapa naifnya dia. Monster di dunia ini tidak peduli dengan perasaan. Alam itu sederhana, makan atau dimakan. Dia telah tertipu oleh tindakan menyedihkan siput itu. Meskipun mereka berdua level rendah, kekuatannya jelas lebih tinggi darinya. Memutuskan, dia harus segera melarikan diri. Slimy mencoba menarik diri. Siput itu bangkit dan berbalik ke arahnya, menjelaskan bahwa ia tidak berniat melepaskannya. Panik, Slimy menumpahkan sisa poin skillnya ke pulsasi. Mendorong skill itu hingga batasnya, dia melesat ke depan. Keduanya merayap melintasi pohon mati itu, tetapi setelah 3 menit yang melelahkan, mereka hampir tidak bergerak. Lebih buruknya, siput itu masih tepat di belakangnya. Kepanikan Slimy bertambah ketika dia menyadari kecepatannya sama dengan kecepatannya sendiri. Siput itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tenggorokannya membengkak. Dengan gerakan kasar, ia menyemburkan cairan asam ke seluruh tubuh Slimy. HP-nya anjlok saat tubuhnya terbelah dua dengan rapi. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah kesadarannya secara otomatis tetap berada di bagian yang lebih besar. Tidak ada waktu untuk berpikir. Siput itu membayangi di atasnya, mulutnya terbuka dan meneteskan asam, lalu menukik langsung ke tubuhnya dan mulai makan. Separuh dari Slimy yang masih memiliki pikirannya nyaris tidak berhasil melarikan diri. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menanggung penghinaan ini. Bagi jamur lendir, balas dendam selalu bisa datang kemudian. Setelah menghabisi sisa tubuh Slimy, siput itu berbalik ke arahnya. Kali ini, Slimy berhasil memegang salah satu jamur. Saat siput itu menyerang lagi, Slimy mengaktifkan ledakan dan menjejalkan jamur beracun itu langsung ke mulutnya. Siput itu segera mulai meronta-ronta dan meratap saat racun mulai bekerja. Beberapa saat kemudian ia roboh di samping Slimy, mati. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mengalahkan siput dan mendapatkan poin yang cukup untuk naik level. Perasaan lega menyelimutinya. Dia sekarang menyadari mengapa siput itu selalu melarutkan jamur dengan asam sebelum memakannya. Ternyata ia sama sekali tidak memiliki ketahanan racun. Tidak peduli betapa berantakannya, dia telah berhasil mengalahkan monster pertama yang dihadapinya di dunia ini. Sambil menyentuh mayat siput itu, Slimy bertanya-tanya hadiah apa yang akan didapatnya dari menguraikannya. Merayap ke atas tubuhnya, dia segera menyadari betapa lengket dan menjijikkannya daging itu. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa daging adalah daging. Dia bahkan bercanda pada dirinya sendiri tentang memperlakukannya seperti masakan Prancis mewah saat dia mulai menguraikannya. Saat dia melakukannya, rasa yang tak tertahankan membanjiri indranya. Rasanya benar-benar busuk, asin dan asam pada saat yang sama seperti lendir kental. Sebuah jendela sistem muncul memberitahukan bahwa penguraian telah dihentikan dan tidak ada poin pengalaman yang diperoleh. Namun dia tidak tega membuangnya. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya.
Slimy mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menjadi kuat dengan cepat, dan itu berarti dia tidak boleh menjadi pemilih makanan. Menahannya. Secara kiasan menahan hidungnya meskipun dia tidak benar-benar memilikinya, dia memaksa dirinya untuk menelan makanan yang menjijikkan itu. Hutan bergema dengan suara muntah yang basah dan menyedihkan saat tubuhnya kejang dan berkedut seperti gumpalan lendir yang rusak. Dia tetap melanjutkan menelan daging siput bersama dengan beberapa jamur di dekatnya. Ketika dia akhirnya selesai, sistem mengumumkan bahwa penguraian telah selesai. Dia mendapatkan pengalaman yang cukup untuk naik. Level dari 6 ke 7 dan tubuhnya beregenerasi. Meskipun apa yang diklaim oleh sistem, dia merasa sangat tidak enak. Dia roboh menjadi genangan yang meleleh di samping cangkang merah yang kosong. Entah bagaimana merasa lebih buruk daripada sebelum dia makan. Membuka layar statusnya, dia mencatat bahwa dia memiliki 1,4 poin skill yang tersedia. Skillnya sekarang terbaca, penguraian level 6, pulsasi level 3, ketahanan racun level 3, dan ledakan level 1. Dia berpikir tentang apa arti sebenarnya dari semua itu dalam kehidupan nyata. Penguraian pada dasarnya hanyalah makan. Pulsasi terasa seperti melarikan diri. Ketahanan racun berarti dipukuli dan tidak mati. Ledakan juga melarikan diri, hanya saja lebih cepat. Menerima situasinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa mengeluh tidak ada gunanya bagi jamur lendir. Dalam benaknya, ia membayangkan predator hutan yang kuat seperti lebah raksasa sebagai monster besar dan berotot. Dengan statistik serendah miliknya, ia tahu memprovokasi mereka sama saja dengan bunuh diri, bahkan jika ia entah bagaimana memiliki skill menyerang. Bertahan hidup adalah yang utama. Dengan pemikiran itu, ia kembali menaruh poinnya ke denyutan. Skill itu naik ke level 4. Dengan gembira, ia segera mengujinya, mendorong tubuh slime-nya sekuat tenaga, dan mengukur seberapa cepat ia bergerak melintasi batang kayu. Kecepatan tertingginya yang baru ternyata 20 cm per detik. Awalnya, itu terdengar mengesankan, sampai ia menghitungnya hanya sekitar 0,78 km per jam. Kenyataan itu menghancurkannya. Bahkan setelah semua usaha itu, ia masih sangat lambat. Seminggu kemudian, Slimy bersantai di dalam batang kayu berlubang sambil memegang jamur merah. Batang kayu itu telah membuatnya aman, tetapi ia telah menghabiskan persediaan makanan di sekitarnya dan hanya naik 2 level selama itu. Jelas ia membutuhkan markas baru. Sebelum pergi, ia memutuskan untuk melakukan satu perburuan besar terakhir untuk mengisi perut dan inventarisnya. Mengaktifkan pencarian, ia memipihkan tubuhnya menjadi seperti jaringan urat yang menyebar ke berbagai arah sekaligus. Jangkauannya meluas seiring dengan HP-nya, dan slime kuningnya membentang di lantai hutan seperti peta hidup. Sistem memberitahunya bahwa 3 jamur putih telah disimpan di dalam tubuhnya. Mendorong lebih jauh, ia mengumpulkan 6 jamur rumput kecil. Dengan kontrol tubuhnya yang halus, ia bisa menyimpan item atau menguraikannya secara instan, yang membuat pengumpulan jauh lebih efisien. Ia mendemonstrasikannya dengan memakan sekelompok jamur biru di tempat. Ia terus mencari makan dan menguraikan jamur biru besar. Sistem mengonfirmasi penguraian, memberinya hadiah pengalaman dan meningkatkan resistensi racunnya ke level 4. Saat ia terus menyebarkan jaringan pencariannya, salah satu sulurnya mengenai sesuatu yang keras dan merah. Sistem segera memperingatkan bahwa target tidak dapat diuraikan. Sebelum ia bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam menusuknya dan membuatnya kehilangan 9 HP. Ia menarik diri secara naluriah, kesal karena menyadari ia bertemu lagi dengan makhluk itu. Penyerang itu menyemprotkan cairan korosif hijau menggunakan cairan asam. Slimy terserempet dan kehilangan 7 HP lagi, tetapi ia lega karena peningkatkan kecepatannya membuatnya bisa menghindari sebagian besar serangan. Ini adalah siput asam lain, tetapi yang ini terasa lebih cepat. Ia bertanya-tanya apakah individu dari spesies yang sama bisa sangat bervariasi dalam kekuatan. Bergerak menghindar, ia merasa yakin siput itu tidak akan mendaratkan serangan lagi. Keyakinan itu hancur ketika siput itu tiba-tiba melancarkan serangan jarak dekat yang brutal, memercikkan tubuhnya dan memberikan 33 poin kerusakan yang sangat besar. Siput itu berhenti, sepertinya berpikir pertarungan sudah berakhir. Jeda itu adalah yang dibutuhkan Slimy. Ia sengaja menerima serangan itu untuk mendekat. Menggunakan ledakan, ia memasukkan jamur ungu beracun langsung ke mulut siput itu. Dalam benaknya, ia mengejek betapa mudahnya mengalahkan monster begitu kelemahan mereka diketahui, menganggapnya karena perbedaan kecerdasan yang jelas di antara mereka. Rencananya langsung berhasil. Siput asam itu kejang-kejang saat racun merobek tubuhnya. Slimy memakan musuh yang kalah, sekali. Lagi memaksakan diri menahan rasa yang menjijikkan. Sistem memberinya hadiah dengan menaikkannya dari level 9 ke 10. Setelah itu ia duduk di sana dalam tumpukan yang meleleh,
merasa sengsara karena makanannya, tetapi ia tidak bisa menyangkalnya. Pengalaman besar yang didapat dari daging monster membuatnya sepadan. Begitu pulih, ia meninggalkan cangkang merah itu dan terus bergerak melewati hutan berumput. Saat ia berjalan, ia mendengar suara gemerisik di rerumputan tinggi di depan. Mengira itu hanya siput lemah lainnya, ia dengan sombong berteriak memerintahkan apapun yang bersembunyi untuk keluar. Apa yang muncul malah membuatnya membeku. Itu bukan siput sama sekali, tetapi kelabang besar yang mengerikan dengan kaki seperti pisau. Serangga raksasa itu membayangi dirinya dengan menakutkan, menggerakkan kaki-kaki birunya yang tajam dalam ritme, ancaman yang stabil. Panik, Slimy bergegas ke belakang batu, gemetar saat menyadari ia telah membuat kesalahan serius. Kelabang itu menerjang, putus asa, Slimy mencoba triknya yang biasa. Ia mengangkat jamur beracun dan berteriak agar monster itu mundur. Usahanya langsung gagal. Rahang kelabang itu membelah jamur menjadi dua sebelum sempat dimakan. Slimy menatap tak percaya saat potongan-potongan itu jatuh sia-sia ke tanah. Kelabang itu melanjutkan dengan skill bernama cekikan ribuan pedang, melilitkan tubuh panjangnya di sekelilingnya dan meremas. Ia membenamkan kepalanya ke dalam slime-nya, mencoba menggigit dan mencabik-cabiknya. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Kelabang itu kesulitan. Tidak peduli bagaimana ia menyerang, ia tidak bisa memberikan kerusakan apapun. Saat itulah Slimy menyadari kebenarannya. Tubuh cairnya kebal terhadap pedang dan lilitan. Dalam sekejap, peran predator dan mangsa tertukar. Slimy menelan kelabang yang terperangkap, dengan senang hati menerima poin pengalaman yang diberikan saat ia memakannya. Mengendarai momentum itu, ia terus berburu. Ia melihat seekor kumbang hijau besar sedang beristirahat di atas batu. Ia mencoba menyerang lebah terbang, tetapi hanya bisa melihatnya melayang di luar jangkauan, kesal karena ia masih terlalu pendek. Ketika ia melihat kecoak, ia mundur dengan jijik dan memutuskan untuk melepaskannya hanya karena ia tidak mau memakannya. Beberapa waktu kemudian, Slimy berjalan melewati hutan dengan semangat tinggi, bersenandung pada dirinya sendiri dengan jamur merah di dalam tubuhnya. Membuka jendela statusnya, ia mengagumi kemajuannya. Ia sekarang adalah jamur lendir level 13 dengan 157 HP. Denyutan telah naik ke level 8 dan resistensi racun ke level 5. Bersandar di hamparan lumut, ia merasa sangat puas dengan seberapa cepat ia naik level sekarang setelah mulai makan daging. Kepercayaan dirinya kembali saat ia membayangkan posisinya di rantai makanan di atas serangga, tetapi masih di bawah katak, kadal, dan burung teror. Tidak apa-apa untuk saat ini. Sudah waktunya untuk membidik lebih tinggi. Ia mengincar kaki katak raksasa, membayangkan dirinya tumbuh tak terbendung, berdiri di atas tumpukan mayat serangga, dan suatu hari nanti menguasai dunia baru ini. Dengan mimpi itu, ia tiba di tepi kolam keruh jauh di dalam hutan rawa. Ia mempelajari air, bertanya-tanya sumber daya berharga apa yang mungkin tersembunyi di bawah, dan apakah ia bisa menjelajahinya dengan aman. Memutuskan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencoba ia perlahan mencelupkan sulur kuning ke dalam air. Reaksinya seketika dan menyakitkan. Saat sulurnya menyentuh air, Slimy merasakan tubuhnya membengkak seperti balon. Kepanikan melanda saat tekanan meningkat dari dalam, membuatnya merasa seperti akan meledak dalam hitungan detik. Melalui sensasi mentah daripada pikiran, ia mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai organisme bersel tunggal, air tawar mengalir deras ke dalam dirinya melalui tekanan osmotik. Jika ia menenggelamkan dirinya, ia akan membengkak sampai meletus seperti sel darah merah di air murni. Ia menarik kembali kakinya secepat yang ia bisa, lega karena masih utuh, tetapi terpaksa meninggalkan semua gagasan tentang eksplorasi bawah air. Sebelum ia bisa pulih, gelembung-gelembung mulai naik dari kolam. Sebuah bentuk hijau tua yang besar, perlahan-lahan mendorong dirinya ke permukaan. Saat muncul, sepenuhnya Slimy menatap bingung sebelum menyadari apa itu, seekor kepiting. Makhluk itu berdiri di sana dengan tatapan kosong, buih bergelembung dari mulutnya. Kebingungan dengan cepat berganti menjadi rasa lapar saat Slimy membayangkan sepiring kaki kepiting kukus. Setelah makan serangga tanpa henti, ini akhirnya terasa seperti makanan sungguhan. Mencoba untuk menjadi cerdik, ia memanggil dari pantai dengan nada ramah, berpura-pura ia hanya ingin berteman. Kepiting itu mengabaikannya sepenuhnya dan memanjat batu curam yang menjorok keluar dari air, duduk di sana dan meniup gelembung seolah-olah tidak ada yang lain. Slimy cepat mengerti pesannya. Ia tidak akan datang kepadanya. Mempertaruhkan nyawanya di kolam tidak sepadan. Sebaliknya, ia mulai berencana untuk melarutkan jamur beracun dan membuang racunnya ke dalam air untuk membunuh kepiting dari jarak aman. Rencana itu langsung mati. Kepiting rawa raksasa mengaktifkan skill bernama rentetan gelembung, menembakkan aliran air bertekanan tinggi lurus ke arahnya. Ledakan itu menghantam Slimy dengan kekuatan mengerikan, menjatuhkannya ke belakang dan merenggut 25 harawa. Ia terkejut bahwa sesuatu yang sesederhana air bisa begitu menyakitkan.
Kepiting itu menembak lagi. Slimy bergegas menghindar, tetapi masih menerima 10 kerusakan lagi saat ia nyaris tidak lolos. Ia meluncur di belakang akar pohon tebal tepat pada waktunya, menggunakannya sebagai perisai terhadap semburan air yang datang. Tubuhnya gemetar saat ia menyadari kebenarannya. Makhluk ini berada di level yang sama sekali berbeda dari serangga yang selama ini ia buru. Lari sekarang hanya akan membuatnya menjadi target yang lebih besar. Jadi ia tetap bersembunyi dan menunggu berharap. Kepiting itu kehilangan minat. Lalu ia mendengar suara cipratan besar. Mengintip dengan hati-hati, ia bertanya-tanya apakah kepiting itu akhirnya menyerah. Sebaliknya, darahnya seakan membeku saat melihat kepiting rawa raksasa itu keluar dari kolam dan naik ke darat. Capitnya berbunyi agresif saat mengaktifkan lari cepat, berjalan menyamping dengan kecepatan mengerikan. Slimy menyaksikan dengan tak percaya saat predator itu menyerbu langsung ke tempat persembunyiannya. Menyadari kepiting itu benar-benar berniat memakannya, ia panik dan memanjat batang pohon. Berpegangan erat pada kulit kayu, ia melirik ke bawah dan merasakan gelombang kelegaan sesaat. Setidaknya di atas sini, serangan air tidak akan mengenainya. Kelegaan itu lenyap seketika. Suara berdecit menggema di atas. Slimy mendongak dan melihat seekor laba-laba pucat besar dengan mata merah menyala merayap turun ke arahnya. Awalnya tidak terganggu, ia melambaikan tentakel dengan acuh, menyuruhnya pergi karena ia sibuk berurusan dengan kepiting. Dalam kesombongannya, ia bahkan memperingatkan laba-laba itu untuk tidak bersikap kasar, menyombongkan diri bahwa ia telah memakan banyak serangga seperti itu. Laba-laba itu tidak mundur. Ia mendesis. Mata merahnya menyala lebih terang, dan tiba-tiba menyerang dengan tebasan arachnida. Kaki depannya bergerak seperti pisau yang mengiris tubuh Slimy dengan kecepatan kilat. Sepotong besar slime terputus, memberikan 30 kerusakan, dan laba-laba itu dengan tenang menangkap dan memakannya. Slimy tertegun. Ia pikir ia kebal terhadap serangan pedang. Jendela status muncul mengungkapkan kebenarannya. Laba-laba itu adalah monster level 16 dengan ilmu pedang level 8. Bahkan sebelum ia sempat memprosesnya, semburan air bertekanan tinggi lainnya menghantam batang pohon beberapa inci darinya. Cipratannya saja memberikan 17 kerusakan lagi. Terjebak di antara laba-laba pemegang pedang di atas dan kepiting penembak air di bawah, Slimy merasakan keputusasaan mendekat. Menatap laba-laba yang menghalangi jalan keluarnya, ia mengutuk nasibnya saat air mata menggenang di satu matanya. Ia terjebak. Lagi, di bawah. Kepiting menembakkan rentetan gelembung lain, lurus ke atas pohon. Slimy menghindar pada detik terakhir. Sinar air itu meleset darinya dan menghantam lurus ke wajah laba-laba. Hantaman itu membuat laba-laba itu jatuh dari pohon. Laba-laba itu menghantam tanah dengan marah dan segera membalas, menembakkan aliran jaring putih ke kepiting. Sutra lengket itu melilit kepiting rawa raksasa, memperlambat gerakannya. Memanfaatkan celah itu, laba-laba itu melompat ke depan dan menebas cangkang kepiting. Kepiting itu merespons dengan karapas krustasea, mengeraskan cangkangnya untuk memblokir serangan, lalu membalas dengan jepitan krustasea, menjepitkan capitnya dengan ganas. Laba-laba itu menghindar menggunakan pengendalian sutra arachnida, mengikat capit kepiting lebih erat lagi dengan jaring lengket. Jauh di atas, Slimy menyaksikan kekacauan itu terjadi. Di dalam hati, ia merayakannya. Musuh-musuhnya saling mencabik-cabik seperti yang ia harapkan. Pertempuran terus berkecamuk. Kepiting itu mengeluarkan gelembung dengan marah, berjuang untuk membebaskan capitnya yang terikat. Laba-laba itu memanfaatkan momen tersebut dan memberikan tebasan yang tepat ke tangkai mata kepiting, memicu semburan cahaya dan rasa sakit. Ia mendesis siap untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi kepiting itu belum selesai. Dengan ayunan keras, ia memaksa laba-laba itu melompat mundur. Namun, capit besar kepiting itu tetap terperangkap dalam jaring tebal. Memanfaatkan kelemahan itu, laba-laba itu bergerak dengan kecepatan kilat, membungkus krustasea itu sepenuhnya dengan sutra. Tak lama kemudian kepiting rawa raksasa itu tak berdaya, terbungkus kepompong seperti mangsa. Laba-laba itu naik ke cangkangnya, siap untuk berpesta. Dari pohon, Slimy menatap tak percaya. Kepiting bau itu diikat seperti sesuatu dari toko kelontong, dan laba-laba yang lebih kecil telah membalikkan keadaan pertarungan. Laba-laba itu membayangi wajah kepiting. Kepiting itu balas menatap, buih bergelembung dari mulutnya. Gelembung-gelembung itu berkumpul dengan cepat, bersinar dengan tekanan yang kuat, lalu semuanya meledak. Sebilah pedang besar dari air terkompresi, meletus dari mulut kepiting, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pisau-pisau air berputar keluar, mencabik-cabik kepompong sutra seketika. Laba-laba itu tertangkap di udara dan terpotong-potong dalam sekejap, tubuhnya tercabik-cabik. Serangan balasan yang putus asa itu mengirimkan pedang air ke segala arah. Salah satunya mengiris batang pohon, meleset dari Slimy beberapa inci.
Ia bergidik, menyadari naluri bertahan hidup kepiting itu telah memicu kekuatan tersembunyi yang menakutkan. Di bawah, kepiting rawa raksasa itu pingsan, benar-benar kelelahan. Ia memuntahkan satu aliran air lemah terakhir sebelum diam. Medan perang menjadi sunyi. Laba-laba itu tergeletak berkeping-keping, dan kepiting itu terbaring tak bergerak, terbungkus jaring yang robek. Slimy menunggu di belakang akar pohon sampai ia yakin serangan telah berhenti. Ketika bahaya akhirnya berlalu, ia muncul dengan hati-hati. Mendekati kepiting yang tak bergerak, ia mengejeknya karena membuang-buang seluruh energinya dengan menembak secara liar dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, ia menghadapi masalah. Makhluk itu tangguh, mencekiknya berisiko, dan mulutnya yang terkatup berarti ia tidak bisa memasukkan jamur ke dalamnya. Ia harus bertindak cepat sebelum pulih. Memindai area itu, pandangannya tertuju pada sebuah batu besar yang berat. Menyebarkan tubuhnya di atasnya, ia mencoba menyimpannya menggunakan ruang slime. Kesalahan sistem muncul, ruang tidak cukup. Ia menyadari kapasitas penyimpanannya bergantung pada HP-nya, yang masih terlalu rendah setelah pertarungan. Membuat pilihan yang sulit, ia memuntahkan seluruh koleksi jamurnya untuk mengosongkan ruang inventaris. Tanpa ada lagi yang tersimpan, ia berhasil menyerap batu besar itu. Tubuh kuningnya menonjol di bawah beban, membentur tanah dengan suara gedebuk yang keras. Mengeluh dalam hati tentang betapa beratnya itu, ia menyeret dirinya ke depan dan perlahan memanjat pohon. Mencapai posisi tepat di atas kepiting yang terperangkap, ia melihat ke bawah dan dengan tenang menyatakan bahwa ia datang untuk mengambil nyawanya. Membiarkan gravitasi bekerja, Slimy melepaskan cengkeramannya. Ia jatuh seperti batu. Kepiting rawa raksasa itu mendongak ketakutan saat masa kuning besar jatuh dari langit. Dalam gerakan putus asa terakhir, ia menembakkan satu aliran air bertekanan tinggi terakhir ke atas. Semburan air itu menghantam slime dan batu yang jatuh, tetapi momentumnya tidak dapat dihentikan. Slimy menahan rasa sakit, menolak untuk mundur. Ia akan menghancurkan musuhnya apapun yang terjadi. Di bawahnya, kepiting itu bersiap saat bayangan besar menelannya utuh. Lalu datanglah benturannya. Dengan suara tabrakan yang memekakkan telinga, jamur lendir berisi batu itu menghantam lurus ke cangkang kepiting, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Ketika debu akhirnya mereda, Slimy bertengger di atas cangkang yang benar-benar hancur. Sistem mengonfirmasi pembunuhan itu dan memberinya cukup pengalaman untuk mencapai level 14 bersama dengan setengah poin keterampilan. Rasa lega dan gembira menghantamnya sekaligus. Masih hidup, masih berdiri, dia tertawa terbahak-bahak, merayakan kenyataan bahwa dialah satu-satunya yang masih hidup. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia hinggap di mangsa segarnya dan dengan gembira menyatakan sudah waktunya untuk makan. Bertengger di cangkang yang terbalik seperti seorang koki, Slimy dengan hati-hati menata organ kepiting dan telurnya di dalamnya, mengubah cangkang itu menjadi mangkuk sup darurat. Dia mengabaikan sisa-sisa laba-laba itu sepenuhnya. Menggunakan sepotong kaki kepiting sebagai alat makan, dia mencelupkan daging putih ke dalam telur kuning yang kaya rasa dan mengambil gigitan pertamanya. Rasanya membuatnya kewalahan. Setelah berhari-hari memakan kayu berjamur, siput, dan serangga, rasa makanan laut segar meledak di indranya. Air mata mengalir di wajahnya yang berlendir saat dia menyadari sesuatu yang penting. Makanan enak benar-benar menyembuhkan jiwa. Pada saat itu, dia memperbarui tekadnya untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, meskipun hanya untuk terus menemukan makanan seperti ini. Dia memakan semuanya tanpa menyisakan apapun. Kenyang sepenuhnya. Dia berbaring di atas sebatang kayu dengan puas dan senang. Jendela, status muncul menunjukkan dia sekarang level 14 dengan 168 horha. Tubuhnya terasa segar, berenergi, dan utuh kembali. Dengan rasa laparnya hilang, Slimy memutuskan untuk menggunakan energi itu untuk sebuah eksperimen. Dia memposisikan dirinya di depan sebuah batu dan fokus ke dalam, berkonsentrasi pada struktur internalnya. Menegangkan seluruh tubuhnya, dia meremas dengan sekuat tenaga. Mata tunggalnya melotot karena tegang saat dia mencoba memaksa sesuatu keluar sambil berteriak dalam hati karena usahanya. Terengah-engah, dia menatap tajam ke batu itu menuntut kekuatan untuk keluar. Pikirannya melayang kembali ke rentetan gelembung kepiting itu. Keterampilan bisa dipelajari melalui latihan. Benar kan? Kepiting memampatkan air untuk menembakkannya. Jadi mengapa jamur lendir tidak bisa melakukan hal yang sama? Dengan semangat dia memeras cairan internalnya lagi sambil meneriakkan agar serangan itu muncul. Dia mencoba meniru teknik kepiting itu, tetapi hanya beberapa semprotan lemah yang keluar dari bagian belakangnya ke arah yang salah. Dia mencoba lagi membidik ke depan kali ini sambil mengejan dengan berisik. Cairan kuning itu hanya menetes keluar tanpa guna. Kelelahan, dia ambruk menjadi genangan, mengeluh bahwa dia tidak bisa mengendalikan arah maupun kekuatannya. Untuk sesaat, dia merasa kalah.
Kemudian frustrasi itu mengeras menjadi tekad, menolak untuk menyerah. Dia menegangkan setiap bagian tubuhnya, memampatkan cairan internalnya hingga batas mutlak. Tiba-tiba, semburan cairan kuning berkecepatan tinggi menyembur keluar dengan kekuatan luar biasa. Keterampilan ledakannya aktif secara otomatis. Proyektil itu menghantam cangkang kepiting dan melubanginya dengan rapi. Sebuah pesan sistem muncul mengumumkan bahwa ledakan telah berevolusi menjadi keterampilan baru, semburan sitoplasma. Sistem menjelaskan bahwa keterampilan itu meluncurkan sitoplasmanya sendiri sebagai proyektil, menggunakan massa tubuhnya sebagai amunisi. Slimy tertawa, terbahak-bahak. Fakta bahwa keterampilan bisa berevolusi hanya melalui latihan membuatnya sangat gembira. Lalu sebuah pikiran yang mengkhawatirkan muncul di benaknya. Keterampilan lainnya memiliki waktu jeda. Bagaimana jika yang ini juga begitu? Untuk mengujinya, dia menembak lagi. Lalu lagi, rentetan tembakan kuning yang cepat merobek cangkang itu. Sistem mengonfirmasi tidak ada waktu jeda. Saat dia terus menembak, keterampilannya naik ke level 2. Kegembiraan itu cepat memudar ketika dia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya telah mengerut menjadi tongkat kurus yang menyedihkan. Sebuah peringatan muncul. Kesehatannya kritis. Setiap tembakan menghabiskan biomasa tubuhnya sendiri sebagai amunisi. Itu berarti tubuhnya adalah satu-satunya sumber daya tempurnya. Sedikit kecewa karena tidak bisa menjadi penyihir, dia kembali memakan kepiting untuk memulihkan massa tubuhnya yang hilang sambil mendapatkan sebuah ide. Jika makan memulihkannya, bagaimana dengan bagian tubuhnya yang terpotong sebelumnya? Dia mencari di area itu dan menemukan gumpalan besar lendir kuning tergeletak di rumput. Kelihatannya jauh lebih besar dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar kehilangan sebanyak itu saat laba-laba mengirisnya. Penasaran, dia menekan potongan yang terpisah itu ke tubuh utamanya dan mengaktifkan reklamasi. Saat diserap, kilasan ingatan membanjirinya. Dia melihat pertarungan dengan laba-laba. Dia melihat batu jatuh, tetapi perspektifnya salah. Itu bukan miliknya. Saat itulah dia menyadarinya. Potongan yang terputus itu telah mengalami berbagai hal secara mandiri. Sesuatu terlintas di benaknya. Bagian tubuhnya yang terpisah, bahkan tanpa kesadaran sejati, masih bisa menguraikan benda-benda sendiri. Dengan menyerapnya kembali nanti, dia bisa mengumpulkan kesehatan dan pengalaman yang mereka peroleh. Gembira, slimy, bersenandung riang. Yakin dia baru saja menemukan celah dalam sistem. Dia membayangkan mengirimkan pecahan dirinya ke segala arah, mengubah satu mulut menjadi banyak dan meroketkan kecepatan levelingnya. Dia segera menguji ide itu menggunakan pembelahan. Sebuah gumpalan kecil terpisah dengan biaya 10 HP. Baik tubuh utama maupun pecahannya terlihat lemah. Saat itulah dia menyadari batasannya. Jika HP-nya turun di bawah 30, dia akan memasuki kondisi kelaparan yang berbahaya. Dengan HP maksimal 198, dia beralasan bahwa selama dia punya cukup makanan, dia bisa membuat banyak klon dengan aman. Mengejan lagi, dia merobek gumpalan yang jauh lebih besar dan menerima 30 kerusakan. Gumpalan kuning yang terpisah itu menggeliat dan bergerak sendiri. Berhasil. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya mengenakan ikat kepala ninja. Kemampuan itu terasa seperti teknik klon bayangan dari manga. Penuh semangat, dia mengangkat tinju imajiner dan menyatakan sudah waktunya untuk bekerja. Dia memerintahkan satu klon untuk menguraikan batang kayu mati dan mengirim yang lain ke tumpukan jamur terdekat. Layar statusnya menunjukkan jamur lendir level 14 dengan 198 HP dan keterampilan, termasuk penguraian denyutan, resistensi racun dan semburan, sitoplasma. Rencananya terasa mantap. Biarkan klon-klon itu mengumpulkan sumber daya sementara dia tetap aman, memakan sisa daging laba-laba dan menjaga tubuh utamanya tetap sehat. Makin menguasai tubuhnya, dia membayangkan dirinya dalam bentuk humanoid lapis baja yang keren. Kepercayaan diri melonjak saat dia membayangkan serangan-serangan melewatinya tanpa membahayakannya. Tusukan biasa, tidak berguna, tebasan yang kuat, tubuhnya akan menyatu kembali. Serangan fisik tidak bisa mengancamnya. Namun, ekspresinya menjadi serius. Ada satu hal yang belum dia uji. Sihir. Dia bertanya-tanya apakah sihir bisa membunuhnya di saat serangan fisik gagal. Mungkin dia belum melihat sihir, karena dunia ini lebih mirip kerajaan hewan buas daripada dunia fantasi. Memutuskan untuk bereksperimen lebih lanjut, dia memasang perangkap di dekat air. Keruh, menggunakan potongan-potongan kecil tubuh kuningnya sebagai umpan. Seekor kepiting rawa raksasa muncul dari kolam dan menyambar satu potong. Dia sudah membuat jejak gumpalan lendir yang mengarah ke daratan. Lebih banyak kepiting mengikuti jejak itu sambil makan dengan gembira, tidak sadar mereka berjalan ke zona pembunuhan. Jauh di atas, Slimy berpegangan pada dahan pohon sambil mengawasi kepiting-kepiting berkumpul di bawah. Saat mereka akhirnya mendongak, semuanya sudah terlambat. Sebuah bayangan besar menimpa mereka saat dia mendorong dahan itu hingga lepas.
Dahan itu jatuh dengan kekuatan dahsyat, seketika menghancurkan kepiting-kepiting itu. Notifikasi sistem membanjir, membunuh 6 kepiting sekaligus menaikkannya dari level 14 ke 15. Dia turun, menghabisi semua yang selamat dengan batu, dan mulai makan. Setelah menguraikan dagingnya, kesehatannya pulih sepenuhnya. Dia melirik cangkang-cangkang yang bersih, puas dengan betapa efisien metode bertaninya. Merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk berlatih bertarung. Menyiapkan cangkang kepiting di atas batu, dia membayangkan dirinya sebagai penembak jitu keren yang mempersiapkan jurus yang dengan bangga dia namai rentetan plasmodial. Kenyataannya, dia melepaskan badai peluru lendir kuning, menghantam target dengan kecepatan dan kekuatan. Asap membubung dari cangkang saat sistem mengumumkan bahwa semburan sitoplasma telah naik level dari 5 ke 6. Namun, latihan intens itu mulai memakan korban. Jamur lendir itu menjadi mengerut dan retak. Tubuhnya mengering dan kesehatannya di ujung tanduk setelah menggunakan masanya sendiri sebagai amunisi. Untuk keluar dari kondisi autofagi, dia dengan lesu memakan jamur dan merasakan bentuknya perlahan menggemuk kembali. Mengingat kembali 2 hari terakhir, dia mencatat bahwa latihan tanpa henti itu membuahkan hasil. Baik kekuatan maupun akurasi serangannya terlihat jauh lebih baik. Dia menghitung angka-angka di kepalanya dan menyadari dia hanya bisa menembakkan sekitar 30 tembakan semburan sitoplasma sebelum kesehatannya turun ke wilayah berbahaya. Batasan itu mengganggunya. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana cara membuat setiap tembakan lebih mematikan tanpa menghabiskan lebih banyak tubuhnya sendiri. Saat dia mengambil jamur beracun dan kemudian sebuah batu di dekatnya, sebuah ide muncul. Jika dia bisa menambahkan bahan ke amunisinya, tembakannya tidak harus bergantung pada kekuatan mentah saja. Membungkus jamur beracun di dalam proyektil lendir akan membuatnya bisa memberikan kerusakan racun dari jarak jauh. Sebaliknya, melapisi batu akan meningkatkan dampak fisik secara besar-besaran. Tanpa ragu, dia mengujinya. Tembakan yang diresapi batu itu menghantam targetnya dengan retakan tajam, membuktikan konsep itu seketika. Puas dengan dirinya sendiri, dia dengan sombong memutuskan bahwa dia adalah seorang jenius karena menemukan serangan yang begitu fleksibel. Perayaannya terhenti oleh suara kicauan lembut. Dia melihat cahaya aneh datang dari lubang di pohon terdekat dan bertanya-tanya apakah itu hanya burung atau mungkin kunang-kunang. Rasa penasaran menang. Dia memanjat batang pohon dan mengintip langsung ke dalam lubang yang bersinar itu. Apa yang dilihatnya hampir menghentikan intinya. Seekor burung hantu biru spektral yang bersinar balas menatapnya. Aura magisnya tidak salah lagi. Kepanikan meledak dalam dirinya saat ketakutan. Terburuknya menjadi kenyataan. Ini adalah monster yang menggunakan sihir. Takut terkena mantra, dia jatuh dari pohon dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Burung hantu itu tidak mengejarnya. Ia hanya tetap bertengger, diam-diam mengawasinya berlari. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini sama sekali bukan monster liar, melainkan keterampilan sihir yang disebut penglihatan simbiosis. Jauh di sana, seorang wanita manusia mengangkat tangannya seperti teleskop. Mata kanannya bersinar dengan cahaya biru yang sama seperti burung hantu, berbagi penglihatannya. Dia menunggangi babi hutan, lapis baja besar bersama 2 petualang lainnya. Ketika seorang pria berjanggut bertanya apakah dia menemukan sesuatu, dia menurunkan tangannya, dan dengan santai menjawab bahwa itu bukan apa-apa, hanya monster kecil yang aneh. Kelompok itu melanjutkan perjalanan, melewati hutan. Seorang pengintai berambut merah muda berkomentar bahwa aneh rasanya tidak bertemu monster tingkat tinggi. Prajurit berjanggut itu menyuruh Little Steel untuk tetap waspada dan memimpin, khawatir hubungan magis mereka dengan ketua serikat telah terputus. Sementara itu, jamur lendir itu panik total. Yakin burung hantu itu telah menandainya, dia melarikan diri secara membabi buta, tahu betul untuk tidak macam-macam dengan pengguna sihir. Dia sampai di sebuah sungai dan ragu-ragu, tidak yakin bagaimana cara menyeberang. Lalu dia teringat fisika, momentum itu penting. Dia meluncurkan dirinya ke udara dan di tengah penerbangan mengaktifkan rentetan plasmodial. Alih-alih menyerang, dia menembak ke belakang menggunakan tembakan itu sebagai pendorong. Rencananya berhasil, tapi menghabiskan 80 HP. Dia melesat menyeberangi sungai, mendarat dengan keras di seberang, kelelahan tapi hidup. Percaya dia telah lolos, dia menggerogoti kayu mati untuk pulih. Bahkan saat kesehatannya stabil, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia kuat untuk levelnya, musuh tingkat tinggi sejati akan membunuhnya seketika. Lalu udara berubah. Tekanan mengerikan menghantamnya. Terbungkus aura merah berapi yang gelap. Dia membeku, merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada burung teror berekor ular. Mengira burung hantu ajaib telah menemukannya, dia perlahan berbalik. Hanya untuk menyadari sumber ketakutan itu sama sekali bukan burung hantu.
Tergeletak di lantai hutan adalah cakar raksasa yang terputus, bersisik putih dengan kuku hitam, begitu besar hingga menghancurkan pohon-pohon di bawahnya. Mata tunggalnya kesulitan memproses apa yang dilihatnya, sebuah jari raksasa. Rasa takut seketika berubah menjadi kegembiraan yang serakah. Baginya, ini adalah jari emas legendaris, semacam peningkatan kekuatan curang yang dibisikkan dalam cerita-cerita. Jika dia menyerapnya, dia yakin itu akan memberinya kekuatan luar biasa, bahkan mungkin evolusi besar-besaran. Tertawa terbahak-bahak karena keberuntungannya, dia menyebarkan tubuhnya di atas sisik dan mengaktifkan pelarutan, membungkus sulur lendir di sekitar anggota tubuh itu. Hampir seketika, rasa sakit merobeknya. Benda itu menolak pencernaan dengan keras. Peringatan sistem muncul, penguraian gagal, keterampilannya terlalu rendah atau perbedaan levelnya terlalu besar. Kekebalan anggota tubuh itu aktif, kekuatannya yang luar biasa menolak sel-selnya. Alih-alih mendapatkan pengalaman, dia mulai menerima kerusakan secara bergelombang. Menyadari dia sedang bunuh diri, dia mengaktifkan autotomi dan memutuskan hubungan. Sepotong tubuhnya robek saat dia mundur. Menatap jari itu lagi, dia tidak merasakan apa-apa selain penyesalan saat pesan pengalaman +1 yang kecil melayang dengan mengejek. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak meningkatkan penguraian lebih cepat. Harta karun itu ada di sana, namun sama sekali tidak bisa digunakan. Dia tidak bisa mencernanya, dan inventarisnya terlalu kecil untuk menyimpannya. Dengan enggan, dia memutuskan untuk meninggalkannya, menaikkan level, memaksimalkan keterampilannya, dan kembali lagi nanti. Rencana itu hancur seketika. Tanah mulai bergetar hebat. Jari yang terputus itu tiba-tiba bersinar, meletus dengan energi sebelum melesat lurus keluar dari bumi. Ia merobek tanah, batu, dan pepohonan, melesat ke langit. Gelombang kejut dan puing-puing meledak keluar. Dia melihat ledakan melaju ke arahnya dan nyaris tidak selamat saat ledakan itu membuat kawah besar di dekatnya. Sambil gemetar, dia merangkak di bawah akar pohon, terguncang sampai ke intinya. Dunia tiba-tiba terasa sangat luas dan menakutkan. Semakin jauh dia bepergian, semakin kecil dia merasa. Kesombongannya terkuras, digantikan oleh kehati-hatian. Dia memilih untuk kembali ke dasar, bersembunyi, menguraikan kayu mati, dan menjadi lebih kuat dengan aman. Jauh di bawah tanah, jari yang terputus itu akhirnya berhenti. Dalam kegelapan, ia diam, lalu meletus dengan aura merah dan hitam yang menakutkan, mengungkapkan bahwa itu lebih dari sekadar anggota tubuh yang mati. Memeriksa peta mentalnya, jamur lendir itu memastikan jari emas berada jauh di timur laut dan burung hantu ajaib jauh di barat daya. Dia aman di antara mereka, jauh di dalam hutan lebat. Dia memilih pohon yang lebat dan memutuskan untuk mendirikan markas sementara. Menggunakan pelarutan, dia melebur ke dalam batang pohon, merencanakan pintu masuk yang sempit untuk menghalangi monster besar sambil melubangi bagian dalam yang luas. Membayangkan dirinya memakai topi proyek, dia dengan penuh semangat menggali lapis demi lapis. Untuk penerangan, dia menanam jamur bercahaya yang memancarkan racun samar dengan sinar birunya. Lelah tetapi puas, dia merebahkan diri di atas ranjang lumut yang telah dikumpulkannya. Sebuah meja batu ada di dekatnya, pintu masuknya ditutup dengan jamur beracun, sebuah terowongan umpan di bawah, dan sebuah jalan rahasia menuju ruangannya yang sebenarnya. Itu cerdas, aman, dan miliknya. Akhirnya santai, dia berbaring, mengunyah ranting seperti cerutu, menikmati rasa aman, kemudian dengungan ritmis yang keras bergetar menembus kayu. Karena kesal, dia menjulurkan kepalanya dan berteriak pada suara itu, hanya untuk melihat segerombolan besar tawon memenuhi kanopi. Bukannya takut, matanya menyipit dengan perhitungan. Sebuah ide terbentuk, dia menembakkan semburan sitoplasma dan menghantam seekor tawon hingga jatuh dari udara. Kemudian dia dengan terang-terangan duduk di pintu masuknya, mengejek gerombolan itu. Marah, mereka menukik ke arahnya, menyodorkan sengat. Dia segera mundur ke terowongan sempit yang menyebabkan tawon-tawon itu meleset atau terjebak. Di dalam, dia menghela napas lega saat sistem memberitahunya tentang perolehan pengalaman yang mudah. Tubuhnya yang lengket berfungsi seperti kertas lalat. Dengan sengaja membiarkan dua tawon melarikan diri, dia mengikuti mereka kembali ke sarang besar di atas pepohonan. Dari sebuah dahan dia mempelajarinya, sudah merencanakan kehancurannya. Ketika dia menunjukkan dirinya, para penjaga melepaskan feromon dan langit dipenuhi dengan dengungan. Ribuan tawon keluar. Yakin bahwa sengatan tidak berguna, dia menyambut pengalaman itu sampai tawon-tawon itu membentuk bola yang bergetar erat di sekelilingnya. Panas melonjak. Peringatan sistem berteriak saat sel-selnya mulai mati. Dengan ngeri, dia sadar mereka sedang memasaknya hidup-hidup. Panik, dia melepaskan rentetan plasmodial menghancurkan formasi itu. Lalu musuh baru muncul, penjaga tawon lapis baja, dengan perisai lilin lebah yang menahan tembakannya. Lebih buruk lagi, dia melihat serangga berbulu putih memegang tongkat.
Sebuah lingkaran sihir bercahaya terbentuk di atas kepala penyihir tawon. Hierarkinya jelas, dan ketakutan terbesarnya, sihir berdiri tepat di hadapannya. Saat para penjaga menyerang, dia menembak tanpa henti, menambatkan dirinya ke dahan, dan menguraikan kayu untuk memulihkan kesehatan di tengah pertempuran. Ketika penjaga menabraknya, dia mengejek mereka saat tubuhnya menjebak dan melarutkan mereka hidup-hidup. Dengan penyimpanan penuh, dia berimprovisasi, mengubah tombak tawon menjadi proyektil yang diperkuat. Tembakan yang ditingkatkan itu menghancurkan perisai dan menusuk sasarannya. Melihat pertahanannya hancur, penyihir tawon memerintahkan mundur. Gerombolan itu melarikan diri. Dia tetap di dahan memperhatikan mereka pergi, mencibir saat dia memutuskan mereka lari karena akhirnya mengerti betapa berbahayanya dia. Zat keemasan kental mulai menyatu, berputar dan bergejolak hingga membentuk bola bercahaya yang halus. Seekor makhluk berlendir membeku di dekatnya, menatapnya seolah itu satu-satunya hal di dunia. Satu. Pikiran berulang di benaknya, itu pasti madu lebah dan aku harus mencicipinya. Tapi madu itu tidak tanpa perlindungan. Seekor penyihir lebah agung yang besar muncul, dengan tongkat di tangan. Dengan satu kibasan tongkatnya yang mulus, ia mengumpulkan mana dan membentuk bola api kecil. Hal dasar, mantra pemula, yang disebut bara percikan. Bola api itu meluncur dan menghantam langsung si slime, meledak saat bersentuhan. Si slime tersentak mundur. Serangan itu brutal dan sama sekali tidak terduga. Penyihir lebah tidak melambat. Melayang di tempat, ia menembakkan 2 bara api lagi secara berurutan. Api itu meliuk dengan rapi melewati pepohonan dan menghantam si slime lagi. Kepanikan mulai melanda. Sihir api adalah lawan terburuk si slime, dan madu yang melapisi tubuhnya hanya memperburuk keadaan. Bahkan dengan regenerasi lambatnya yang mulai bekerja, ia tahu kebenarannya. Pertarungan ini mustahil. Ia berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat. Bola api lain menghantam, memotong semua kesempatan untuk melarikan diri. Putus asa, si slime membalas, meluncurkan sebagian tubuhnya sendiri dalam gerakan yang disebut rentetan plasmodial. Serangannya cepat dan ceroboh, tapi tidak pernah mencapai sasarannya. 2 prajurit lebah yang lebih kecil muncul di samping sang penyihir, dan bersama-sama mereka merapal perisai lilin lebah kembar. Sebuah perisai berbentuk heksagonal yang bercahaya muncul di tempatnya. Serangan si slime memercik tak berguna ke perisai itu. Ia menatap tertegun. Sihir ofensif, penguat defensif. Tentu saja, mereka punya keduanya. Sama sekali tidak adil. Saat itulah, lebih banyak api menghujani dari atas. Penyihir lebah mengubah taktik dan merapal pemanggilan, gerombolan. Dari sarang, gelombang lebah kecil bercahaya keluar. Mereka tidak ragu-ragu. Masing-masing menukik lurus ke arah si slime dan meledak. Hutan bergetar saat ledakan demi ledakan mengguncang area itu, menghantam makhluk itu tanpa ampun. Nyaris tidak bisa mempertahankan wujudnya, si slime akhirnya terdampar di dahan pohon yang tinggi. Tubuhnya bergetar, nyaris tidak bisa bertahan. Dari kejauhan, penyihir lebah mengamati dalam diam. Untuk gerakan terakhir, sang penyihir melayang lebih dekat dan menekan tongkatnya ke dahan. Dengan gerakan menggergaji yang rapi, ia memotong kayu itu. Dahan itu retak dan patah. Si slime jatuh lurus ke bawah menuju genangan madu keemasan yang sangat diinginkannya. Saat ia jatuh, penyihir lebah mengumpulkan kekuatan, berdiri di atas madu saat energi membengkak menjadi bola api besar, jauh lebih besar dari apapun sebelumnya. Seluruh gerombolan menjadi sunyi, menonton. Dengan satu gerakan terakhir, sang penyihir melepaskan mantranya. Bola api raksasa itu menderu ke bawah, mengarah pada si slime yang tak berdaya dan madu di bawahnya, siap untuk melenyapkan segalanya dalam satu ledakan dahsyat. Bola api raksasa itu menghantam tanah, meledak dalam ledakan besar yang menelan genangan madu dan umpan slime yang jatuh. Asap api dan puing-puing membubung ke udara saat penyihir lebah dan prajuritnya menyaksikan dalam keheningan yang mencekam. Untuk sesaat, sepertinya pertarungan akhirnya berakhir. Lalu, sesuatu bergerak. Seekor prajurit lebah sendirian berdengung gelisah, merasakan ada yang tidak beres. Yang lain berbalik tepat pada waktunya untuk melihat segumpal kecil slime muncul dari lantai hutan. Dalam sekejap, ia meluncur ke depan dan menempel pada penyihir lebah. Sementara pasukan lebah utama fokus pada umpan di luar, sarang itu sendiri hampir tidak terlindungi. Sejak awal, Slimy telah meregangkan tubuhnya di bawah tanah. Perlahan-lahan membentuk terowongan tersembunyi langsung ke jantung sarang. Makhluk yang didorong ke dahan dan dijatuhkan ke dalam ledakan itu sama sekali bukan yang asli, hanya umpan terpisah yang dibuat dengan mengorbankan banyak kesehatan Slimy. Sementara para lebah mengerahkan semua yang mereka miliki untuk menghancurkannya, Slimy yang asli menyelinap pergi melalui jalan rahasianya. Sekarang jauh di dalam sarang, Slimy meluncur melalui koridor sarang lebah yang sempit. Ia mengirimkan sulur-sulur tipis, meraba-raba jalan melewati labirin. Ia melewati sebuah ruangan yang penuh dengan madu tetapi tidak berhenti. Ini bisa menunggu.
Apa yang dikejarnya jauh lebih penting. Sulurnya tiba-tiba menembus ke dalam sebuah ruangan yang luas. Di sana, terekspos dan berukuran besar adalah sang Ratu Lebah. Sebelum para pengawal kerajaan bisa bereaksi, Slimy memperingatkan mereka untuk tidak bergerak, mengatakan nyawa ratu mereka ada di tangannya saat dia mengancamnya dengan sebuah batu. Sang ratu berteriak saat dia mengencang di sekelilingnya, rasa sakitnya menggema di seluruh sarang. Penyihir itu tidak ragu-ragu dan memerintahkan para prajurit untuk menyerang. Melihat mereka menyerbunya, Slimy merasakan kilasan kekecewaan. Jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebagai tanggapan, dia menghancurkan tubuh ratu dan merobek kepalanya. Tawon penyihir itu membeku ngeri saat sarang mulai runtuh hampir seketika. Slimy tidak menduganya, tetapi Ratu Lebah berfungsi seperti mesin inti. Begitu dia dihancurkan, seluruh gerombolan secara alami hancur dan bubar. Dia sempat mempertimbangkan untuk bernegosiasi, tetapi menjadi jelas bahwa bahkan makhluk dengan struktur sosial pun masih didorong oleh naluri di tingkat rendah. Sistem berbunyi memberitahunya bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk naik level. Sistem juga memperingatkannya bahwa menguraikan bagian peringkat B tidak akan lagi memberikan pengalaman setelah 24 jam dan HP yang melebihi maksimumnya akan dihapus dalam 1 jam. Dia telah mencapai level 21. Penguraian ini telah sangat meningkatkan ketahanan racunnya, dan dia secara tak terduga membuka keterampilan baru yang disebut Komando Pusat. Namun, ketika dia mencoba memasukkan poin keterampilan ke dalamnya, sistem memberitahunya bahwa dia tidak memiliki cukup bawahan untuk menggunakannya. Dia awalnya berencana untuk memaksimalkan keterampilan dekomposisinya untuk mencari sisa di masa depan, tetapi belajar dengan cara yang sulit bahwa keterampilan rasial tidak dapat ditingkatkan dengan poin. Tanpa pilihan lain, dia malah memasukkan poinnya ke denyutan. Untungnya, aula ini kaya akan sumber daya. Saat HP-nya meningkat, ruang jamur lendir di dalam tubuhnya juga meluas, dan madu yang telah dikumpulkannya terasa seperti harta karun murni. Namun, ketika dia melihat kembali sarang yang hancur, dia tidak bisa menghilangkan campuran emosi aneh yang bergejolak di dalam dirinya, meskipun tidak lagi memiliki hati. Sejak dia membalikkan keadaan pada siput, dia secara resmi melangkah ke jalur pemangsaan. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Pikirannya melayang ke anak kepiting, membayangkan si kecil menunggu, dan bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak kembali untuk bermain seperti yang dijanjikannya. Dia membayangkan kepiting itu memberitahu istrinya bahwa dia akan terlambat karena pekerjaan, memintanya untuk menjelaskannya kepada anak mereka. Sang ibu akan meyakinkan bayinya, mengatakan ayahnya bekerja keras dan hanya butuh waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan dia pun mulai khawatir. Sudah sangat larut dan bahkan tidak ada telepon. Dia mungkin bertanya-tanya apakah suaminya pingsan karena mabuk di suatu tempat. Akhirnya, dia akan memutuskan untuk mencarinya, membawa serta bayinya. Di jalan, bayi kepiting itu akan menyanyikan lagu anime favoritnya, sampai ibunya menyuruhnya diam agar tidak mengganggu siapapun. Kemudian mereka akan melihat seorang pria terhuyung-huyung ke arah mereka. Bayi itu akan langsung mengenalinya dan memanggil, bingung mengapa ayahnya berjalan ke arah yang salah. Ibunya akan menghela napas dan mengatakan dia jelas mabuk, menyuruh putranya untuk membantunya. Bayi itu akan berlari dengan gembira hanya untuk melihat segalanya hancur, ketika kepiting itu tiba-tiba berbalik dan menunjukkan bahwa dia telah berubah menjadi zombie. Seekor monster slime telah mengambil alih tubuhnya, memakannya dari dalam. Jeritan imajiner itu bergema di benak Slimy, membuatnya berpikir dia telah menjadi penjahat dalam cerita ini, tetapi kemudian dia tersadar. Dia menyadari dia terlalu banyak berpikir, mungkin karena fondasi mentalnya masih manusia. Rasa bersalah yang tersisa itu berasal dari dirinya yang dulu. Sekarang dia adalah jamur lendir di dunia lain. Dia tidak punya kemewahan untuk memilih. Jika dia tidak berburu, dia akan diburu. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Begitulah cara kerja alam. Untuk bertahan hidup di dunia isekai ini, berburu dan mengurai adalah satu-satunya pilihan nyata baginya. Fondasi material menentukan suprastruktur, jadi bertahan hidup adalah yang utama. Setelah memutuskan itu, dia mengalihkan fokusnya untuk mengambil kembali tubuh terpisah yang telah dilepaskannya pagi itu, penasaran dengan kejutan apa yang mungkin dibawanya. Dia bergegas menuju lokasi itu. Saat dia mendekat, dia melambat, bingung dengan pemandangan api unggun. Dia merayap maju dan bersembunyi di balik semak-semak, bertanya-tanya apakah ada manusia di dekatnya. Benar saja, sebuah kelompok pemburu sedang duduk-duduk di sekitar api. Salah satu pria dengan santai bertanya pada Nia apakah dia tidak khawatir tertusuk saat bersandar pada babi itu. Slimy terkejut, ternyata benar-benar manusia. Nia menjawab bahwa bulu punggung baja itu lembut saat santai, berterima kasih atas kerja kerasnya, dan mengatakan mereka akan mengandalkannya. Lagi besok,
Carter menjelaskan bahwa mereka awalnya mencari ketua guild mereka, tapi entah bagaimana malah tersesat. Sebagai kapten, dia menyalahkan dirinya sendiri dan meminta maaf kepada tim. Cole menunjukkan bahwa komunikasi sihir telah terputus. Tidak ada tanda-tanda monster sihir tingkat tinggi, dan bahkan hutan itu sendiri terasa seperti labirin. Dengan begitu banyak hal aneh yang terjadi sekaligus, tidak ada yang bisa memprediksi ini. Dia memberitahu Carter untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun mereka belum menemukan ketua guild, tidak perlu panik. Lagi pula, dia termasuk dalam 3 pemimpin terkuat dari 8 guild besar. Begitu mereka menemukan jalan kembali, mereka bisa melaporkan semuanya ke gereja. Carter setuju bahwa kekuatan ketua guild tidak diragukan lagi, tetapi mengingatkan mereka bahwa dia telah hilang selama 2 tahun penuh. Rumor telah menyebar bahwa gereja mencurigainya, terutama karena dia menghilang tak lama setelah menerima misi yang ditugaskan secara pribadi oleh Paus. 10 tahun yang lalu, ketua Guild Guane mendirikan Guild 100 Gaya. Tidak seperti guild lain dengan persyaratan ketat, guildnya menerima siapa saja, tanpa memandang ras, profesi, atau level, selama mereka mengikuti prinsip-prinsipnya. Tidak ada penipuan, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada kejahatan. Setiap hadiah yang diperoleh Gone dari penaklukan monster dibagikan secara adil, membantu semua anggota tumbuh. Karena itu, Guild 100 Gaya menjadi terkenal karena kemurahan hati dan persatuannya, dengan cepat naik menjadi salah satu dari 8 guild besar. Tetapi pertumbuhan pesat itu juga menarik kecurigaan dari gereja. 2 tahun lalu, Gone pergi ke hutan rawa untuk sebuah misi dan tidak pernah kembali. Tanpa perlindungannya, anggota dibajak atau pergi, dan guild yang dulu berjaya itu jatuh ke dalam keadaan yang rapuh. Goen telah melihat potensi pada Carter, itulah sebabnya Carter membentuk pasukan ini untuk mencari berita tentangnya. Pada akhirnya, hanya Nia dan Cole yang menjawab panggilannya, dan dia benar-benar berterima kasih kepada mereka. Nia menyuruhnya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa tanpa Goune dan Guild 100 Gaya, seseorang dengan profesi khusus seperti dia mungkin tidak akan pernah menjadi seorang petualang. Cole tertawa dan berkata bahwa dengan kemampuannya mengendalikan monster sihir tingkat menengah, banyak guild akan berebut untuk merekrutnya. Bahkan jika sesuatu telah terjadi pada Goune, dia tidak perlu khawatir mencari tempat baru untuk bernaung. Nia membentaknya untuk menutup mulut dan tidur, sementara Cole dengan cepat menyuruhnya untuk berpura-pura dia tidak mengatakan apa-apa. Saat kelompok itu tenang, Slimy mencoba menguping, tetapi dari tempat persembunyiannya, semuanya terdengar teredam dan tidak jelas. Mengumpulkan informasi dari manusia terasa penting jika dia ingin memahami dunia ini dengan benar, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia meregangkan bagian tipis tubuhnya menggunakannya seperti antena, perlahan-lahan mengirimkannya ke arah para pemburu untuk menguping. Dia nyaris tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi ketika Cole tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan langsung menusuk slime yang memanjang itu dengan tombak es. Sistem segera memperingatkan Slimy bahwa es super efektif melawannya, mengurangi kecepatannya sebesar 90%. Kepanikan menghantamnya dengan keras. Cole dengan tenang memberitahu yang lain untuk tidak khawatir, mengatakan dia sudah menanganinya, tetapi anggota kelompok lainnya sekarang waspada mengamati area tersebut. Mereka segera melihat slime tertusuk di tombak es. Babi hutan punggung baja itu berjalan mendekat, mengendusnya, dan kemudian dengan santai menggigit slime itu dari es. Sebelum Slimy sempat bereaksi, babi hutan itu mulai menyeruputnya seperti mie, menariknya ke arah mulutnya. Slimy yakin ini akan menjadi game over instan sampai Nia berteriak agar si punggung baja berhenti. Dia berkata mereka tidak boleh membunuh makhluk tanpa pandang bulu. Itu hanya monster kecil yang lewat dan jelas bukan ancaman, jadi tidak ada alasan untuk memakannya. Dengan enggan, si punggung baja memuntahkan slime, dan dia mendarat tepat di tangan Nia. Saat memegangnya, dia sedikit mengernyit, mengatakan dia terasa akrab, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setengah penasaran, setengah serius, dia bertanya apakah dia ingin membuat kontrak monster dengannya. Bagi Slimy, dia tampak seperti malaikat sungguhan. Gagasan untuk akhirnya mengalami ikatan isekai klasik itu membuatnya langsung setuju di dalam hatinya. Sebelum terjadi apa-apa, Carter menyela dan menyuruhnya berhenti bermain-main. Mereka masih perlu menemukan jalan keluar dari hutan besok, dan sekarang bukan waktunya untuk mengumpulkan monster. Dia menambahkan bahwa membuang-buang mana pada slime level rendah itu tidak ada gunanya. Komentar itu menusuk Slimy lebih dalam daripada tombak es. Nia mengangkat bahu dan melepaskannya. Saat Slimy mendarat di tanah, dia menyadari sesuatu yang penting. Mereka sama sekali tidak bisa mendengarnya berbicara. Kesadaran itu memicu sebuah ide. Perlahan, dia meregangkan tubuhnya lagi, membentuk dirinya dengan hati-hati di depan mereka.
Para pemburu itu menatap saat Slimy membentuk kata halo menggunakan tubuh lendirnya, berharap mereka akan terkejut dengan kecerdasannya. Sebaliknya, mereka tampak sedikit jijik dan mengira dia sedang membuang kotoran. Saat itulah dia tersadar. Mereka tidak berbicara bahasa Tionghoa. Kesadaran itu langsung membuatnya putus asa. Setiap upaya komunikasi mungkin hanya akan membuatnya dicap sebagai monster aneh dan dibunuh di tempat. Memutuskan lebih aman untuk menyerah, Slimy mundur. Setidaknya sekarang dia tahu manusia ada di dunia ini. Sayangnya, ada juga kendala bahasa yang sangat nyata di antara mereka. Di bawah sinar bulan, jamur lendir itu memantul melintasi air, dengan cepat menjauhkan diri dari manusia yang baru saja ditemuinya. Begitu dia mendarat dengan selamat di rumput, dia menarik kembali benang sihir yang dipegangnya. Pengawasan sihir masih menjadi kelemahan terbesarnya, dan hal terakhir yang dia inginkan adalah bertemu lagi dengan burung hantu spektral itu. Untuk mengalihkan perhatian, dia memutuskan untuk mencoba skill baru yang didapatnya saat melawan tawon. Saat dia mengaktifkan perintah inti, sebuah kisi-kisi digital menyebar di sekelilingnya, memindai area tersebut. Indranya langsung menajam, berubah menjadi seperti radar hidup. Bunyi bip lembut bergema dalam kesadarannya saat kisi-kisi biru meluas menembus pepohonan, memetakan hutan gelap di sekelilingnya. Dia hinggap di atas batu dan menunggu. Pindaian itu mengunci sesuatu yang familiar. Dia langsung merasakannya, salah satu tubuh hasil pembelahannya. Saat itulah dia mengerti. Perintah inti bukan hanya memindai lingkungan, itu melacak bagian-bagian dari dirinya. Dia melesat menembus hutan mengikuti sinyal yang semakin kuat. Tak lama, sinyal itu membawanya ke sebuah batang kayu tumbang di mana gumpalan kuning besar bercahaya berdenyut lembut. Dia membeku karena terkejut. Klonnya telah tumbuh menjadi sangat besar dengan sendirinya. Sejenak dia bertanya-tanya seberapa banyak yang telah diurainya selama dia pergi. Tanpa ragu, dia mengaktifkan reklamasi dan bergabung kembali dengan klon raksasa itu, menarik semua nutrisinya. Sistem langsung mengumumkan peningkatan besar dalam pengalaman dan HP. Merasa berenergi, dia melompat pergi mengejar sinyal berikutnya dan melanjutkan panennya. Klon lain ditemukan dan diserap, meningkatkan ketahanan racunnya ke level 8. Dengan pengalaman gabungan, dia naik level lagi mencapai level 22. Mendarat kembali di rumput, dia merasa bersemangat untuk terus maju. Dia mengaktifkan perintah inti sekali lagi, tapi kali ini sinyalnya lemah, nyaris tidak berbunyi. Bingung, dia memindai area itu dengan panik mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu dia melihat gerakan di dekat sekumpulan jamur. Fokusnya langsung terkunci tepat pada waktunya untuk melihat masalahnya. Seekor siput asam sedang mengunyah klonnya. Marah, dia berteriak pada makhluk itu dan menembakkan semburan sitoplasma lurus ke arahnya. Ledakan itu mementalkan siput, meninggalkan klonnya yang gemetar di tempatnya. Sesaat, dia memperlakukannya seperti anak yang dirundung, dalam hati berjanji untuk melindunginya kali ini. Dia bergerak maju untuk mengambil kembali apa yang tersisa. Lalu semuanya menjadi kacau. Sebuah bayangan merah cepat menghantam dari atas, menghancurkan jamur-jamur itu. Lidah lengket yang panjang menjulur keluar, dan menyambar klon itu tepat di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, seekor katak hijau gemuk menelannya utuh dan mengeluarkan suara serak puas. Jamur lendir itu menatap tak percaya saat katak itu bersendawa. Begitu saja, pengalamannya hilang. Keterkejutan berubah menjadi amarah murni. Menatap tajam katak itu, dia diam-diam bersumpah makhluk menjijikan itu akan membayar karena telah mencuri klonnya. Dia menembakkan rentetan plasmodial, meluncurkan proyektil yang dikeraskan lurus ke arahnya. Katak itu menyadarinya terlambat. Tembakan itu menghantam wajahnya dan membuatnya terguling ke belakang. Melihatnya jatuh, jamur lendir itu mencibir, berpikir dia sudah cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang lebih besar sekarang. Tapi kepercayaan diri itu tidak bertahan lama. Dia tak percaya, katak itu belum selesai. Katak itu membuka mulutnya, dan dengan santai menangkap proyektil itu tanpa terluka sama sekali. Sebelum dia bisa menembak lagi, katak itu melompat tinggi ke udara dan mencebur ke sungai, menghilang di bawah permukaan. Jamur lendir itu bergegas ke tepi batu, berteriak bahwa katak itu tidak bisa kabur. Kepala katak itu muncul kembali, bersuara serak mengejek dari keamanan air. Menolak untuk melepaskannya, dia menembakkan rentetan tembakan ke sungai. Setiap tembakan memercik sia-sia di permukaan, kehilangan momentum seketika. Frustrasi, dia berhenti. Akhirnya dia sadar. Dia tidak bisa menyentuhnya selama katak itu tetap di bawah air. Tiba-tiba, katak itu melompat keluar dari sungai. Mengamati dengan saksama, jamur lendir itu mengira katak itu butuh udara dan dengan percaya diri menyatakan kelemahan itu berarti kematiannya, tapi dia salah. Katak itu mendorong dirinya dari air, melepaskan kekuatan dan meluncur ke arah pantai seperti rudal hidup. Mulutnya terbuka lebar. Dia nyaris tidak bisa menghindar saat katak itu menabrak batu tempat dia berdiri.
Sementara katak itu pulih, dia menembakkan rentetan batu yang dikeraskan yang mengenai matanya dengan akurasi sempurna. Begitu serangan itu mendarat, dia mundur ke atas pohon. Bertengger di dahan, dia menyadari apa yang telah terjadi, katak itu telah memancingnya ke arah air. Setelah begitu banyak kemenangan mudah, dia menjadi ceroboh. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa seorang pemburu bisa berubah menjadi mangsa dalam sekejap. Di bawah, katak itu memegangi matanya yang berdarah dengan marah. Katak itu menatap ke atas dan bersuara serak dengan marah, lalu mengabaikan rasa sakitnya dan melompat lurus ke pohon. Kepanikan melanda saat jamur lendir itu menyadari dia kehabisan amunisi batu. Sebagai gantinya, dia menembakkan tembakan lendir cair. Itu tidak membantu. Katak itu membuka mulutnya dan menangkap setiap proyektil, menelannya di udara. Jamur lendir itu membeku ngeri saat menyadari serangannya benar-benar memberinya makan. Meskipun terluka, katak itu memanjat pohon dengan cepat mendekat. Saat dia menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Lidah katak itu menjulur keluar dan melilitnya dengan erat. Terjadi tarik-menarik yang brutal, jamur lendir itu berpegangan pada dahan, sementara katak yang berat itu menarik ke bawah, tegangannya menjadi tak tertahankan. Dahan itu retak lalu patah. Saat dia jatuh, mencengkram kayu yang patah dengan ketakutan, dia melihat katak menunggu di bawah dengan mulut terbuka lebar. Dalam sepersekian detik itu, dia menggunakan momentum terbalik, melilitkan dirinya di dahan yang patah. Dia mengarahkan ujung yang tajam ke bawah dan mendorongnya ke depan, berteriak agar katak itu memakan ini saja. Kayu bergerigi, itu menusuk lurus menembus mulut katak dan masuk ke otaknya. Benturan itu membuat katak terhempas ke belakang, darah menyembur saat jamur lendir itu tetap aman di atas. Tubuh tak bernyawa itu jatuh ke sungai dengan percikan keras. Mengakhiri pertarungan. Berpegangan pada batang pohon, dia akhirnya santai, lega pertarungan telah berakhir. Di bawah, bangkai katak itu tenggelam ke dalam air yang gelap, darah menyebar sebelum menghilang ke kedalaman. Melihat ke bawah, dia merasakan sedikit penyesalan. Itu sia-sia. Dia tidak bisa mengurainya di bawah sana. Lalu air mulai bergelembung. Dua mata bersinar yang mengancam terbuka di kedalaman, menatap lurus ke arahnya. Seberkas cahaya meledak dari air, membelah udara di sampingnya. Ledakan itu menghantam batang pohon dan memotongnya dengan mudah. Saat berikutnya, pohon dan jamur lendir yang berteriak itu terlempar ke langit malam. Dari air di bawah, musuh itu mengungkapkan bentuk barunya. Entitas pucat bercahaya dengan mata merah menyala, mengaktifkan Sanctified Fall. Jamur lendir itu benar-benar terkejut oleh transformasi mendadak musuh. Dia berteriak tak percaya, bertanya-tanya bagaimana katak yang jelas-jelas sudah mati bisa kembali dengan kekuatan semacam ini. Katak yang disucikan itu menyeret dirinya, bebas dari pohon yang hancur. Mata merahnya yang menyala menatapnya dengan kebencian murni saat bersiap untuk menyelesaikan tugasnya. Tanpa peringatan, benjolan bengkak di mata katak pecah, menembakkan aliran darah bertekanan tinggi seperti sinar laser. Jamur lendir itu nyaris tidak bisa menghindar tepat waktu. Darah korosif itu membelah pohon tempat dia baru saja berada, dan pada saat itu, dia tahu dia tidak sebanding. Dia menembakkan untayan lendir ke atas mengaitkan dahan yang lebih tinggi, dan berayun pergi melompat cepat dari pohon ke pohon untuk menciptakan jarak. Saat dia melarikan diri, pikirannya berpacu. Jamur yang cerdas tahu kapan harus mundur. Tetap saja, itu tidak masuk akal. Ini seharusnya monster level rendah. Mengapa dia punya bentuk ketiga, sementara yang lain nyaris tidak bertahan sedetik? Ada sesuatu yang terasa salah tentang itu, dan itu hanya memperkuat keputusannya untuk lari. Katak yang disucikan itu menolak untuk melepaskannya. Katak itu meraung dan mengejar, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Menggunakan lidahnya seperti kait, ia berayun di udara, menandingi gerakan jamur lendir itu dengan hampir sempurna, dan menutup jarak dengan cepat. Katak itu melepaskan sang windlash. Cambuk dari darah yang membeku, merobek udara dan memotong bersih salah satu sulur jamur lendir, memberikan 199 kerusakan. Dia kehilangan cengkeramannya dan jatuh saat peringatan sistem berteriak bahwa zat asing telah menyerbu tubuhnya. Dia menyadari darah katak itu sangat beracun, sehingga bahkan ketahanan racun level 8-nya tidak bisa menahannya. Katak itu tidak berhenti, menukik ke bawah. Katak itu mengaktifkan tong lash. Lidah merah darahnya yang panjang melesat seperti tombak, melilit erat jamur lendir itu dan menariknya ke bawah. Bahkan saat itu, dia mencibir, menyadari kerusakannya hanya 1 poin. Dia pikir serangan fisik tidak ada artinya bagi tubuh cair seperti miliknya. Kepercayaan diri itu lenyap saat dia jatuh ke sungai. Air tawar, kelemahan terburuknya, peringatan merah berkedip saat tekanan osmotik selnya melonjak berbahaya, menyuruhnya untuk segera melarikan diri atau mati. Sebelum dia sempat bereaksi, katak yang disucikan itu menerjang ke depan dengan rahang terbuka lebar. Mulutnya mengatup, menelannya utuh.
Katak itu mengapung di air tampak puas, tapi kemudian mulutnya menonjol dan berkedut. Di dalam jamur lendir itu masih hidup berjuang mati-matian, katak itu mengatupkan rahangnya lebih erat, memaksanya turun ke tenggorokannya. Di dalam perut, dia terendam asam pencernaan, menyaksikan dengan ngeri saat HP-nya terkuras 33 kerusakan per detik. Kepanikan menguasainya. Dia mencoba mengeluarkan intinya, tapi kelelahan menyeretnya ke bawah. Skill membelah dirinya tidak mau aktif. Di atas permukaan, katak yang disucikan, itu bersuara serak dengan penuh kemenangan, memercikkan air seolah merayakan kemenangannya. Di dalam, saat dilarutkan hidup-hidup, jamur lendir itu membuat keputusan nekat. Bukannya menahan air, dia malah memanfaatkannya. Dia sengaja memicu kelemahan osmotiknya. Dengan menyerap air, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat di dalam tenggorokan katak. Katak itu langsung merasakan ada yang tidak beres. Katak itu mencengkram lehernya yang membengkak secara tidak wajar. Jamur lendir itu terus mengembang, memaksa dirinya masuk ke mulut dan tenggorokan katak, bertekad mencekik monster itu sampai mati dengan ukurannya. Untuk bertahan dari kerusakan saat tumbuh, jamur lendir itu menghabiskan setiap tetes madu lebah yang dimilikinya, memulihkan 400 HP per penggunaan hanya untuk terus mengembang. Dengan regenerasi terus-menerus, tubuhnya menggelembung menjadi ukuran raksasa, meregangkan katak melampaui batasnya. Lalu katak itu meledak dengan ledakan besar. Katak yang disucikan itu tercabik-cabik dari dalam. Darah dan organ menyembur ke seluruh air saat pengembangan jamur lendir itu menghancurkannya sepenuhnya. Meraih kemenangan, dia mengapung di sungai seperti gunung lendir hijau saat sistem mengonfirmasi pembunuhan dan memberikan pengalaman. Sistem juga memberitahunya bahwa bertahan dari darah beracun telah memberinya antibodi baru. Mengambang di antara pepohonan rawa, dia menatap bentuk barunya yang besar dengan tak percaya. Jendela status muncul menunjukkan kemampuan pasif baru, regulasi tekanan osmotik max. HP-nya meroket menjadi 11.700, jauh di atas maksimal normalnya 924, tapi sebuah penghitung waktu memperingatkannya bahwa kelebihan kesehatan akan hilang dalam 1 jam. Dia mempelajari dirinya dengan saksama. Ukurannya membuatnya bisa mengapung, seperti gunung es. Bagian bawah tubuhnya menyerap air, tapi volumenya yang besar memungkinkannya menyeimbangkan tekanan dengan aman. Kekebalan air penuh bukanlah sesuatu yang dia rencanakan, tapi itu adalah bonus besar dari pertaruhan nekatnya. Lalu dia memperhatikan penghitung waktu lagi. Hampir 10.000 HP tambahan, yang membuatnya praktis tak terkalahkan, akan segera menghilang. Ekspresinya berubah, menjadi serius dan serakah. Dia telah membakar semua madu berharganya untuk mencapai bentuk ini, jadi dia perlu memeras setiap keuntungan yang mungkin darinya. Dia tertawa terbahak-bahak membayangkan dirinya sebagai kaiju yang tak terhentikan. Saat itulah sebuah ide muncul, sesuatu seperti permainan bola lengket yang menggelinding itu. Dia memutuskan untuk menggelinding melewati hutan dan mengumpulkan semua yang ada di jalannya. Dalam bentuk raksasanya, dia menerobos hutan yang tergenang air seperti bencana alam. Tumbuh-tumbuhan lenyap di bawahnya saat notifikasi sistem muncul tanpa henti, mengonfirmasi dekomposisi dan memberikan pengalaman. Dia menerjang pepohonan dan semak-semak, secara efisien mengumpulkan sumber daya sebelum batas waktu habis. Di bawah air, ikan berenang dengan damai di antara akar-akar sampai dia menerjang masuk. Ikan-ikan itu langsung buyar. Dia mencoba memburu mereka, tapi itu sia-sia. Meskipun kebal terhadap tekanan, air terlalu memperlambatnya, dan ikan yang lincah tidak sepadan dengan usahanya. Kesal, dia menyeret tubuh besarnya kembali ke daratan kering. Di dekatnya sekelompok jamur tumbuh di pangkal pohon. Dia mengalir di atas mereka, menyerap mereka seketika, dan meninggalkan jejak kosong di belakangnya. Bergerak lebih jauh ke daratan, dia melihat 2 makhluk kecil, seperti berang-berang berdiri dengan bangga dengan ikan yang baru ditangkap. Jamur lendir raksasa itu menjulang di atas mereka, menyapa mereka dengan keras dan menebarkan bayangan besar. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia menerjang dan menghantam dengan tubuh lengketnya. Dia tidak memakan mereka. Sebaliknya, dia menggelinding pergi dengan santai, sambil mengumumkan bahwa dia mengambil ikan mereka. Berang-berang itu terduduk di tanah, basah kuyup oleh lendir hijau, menatap dalam keheningan yang trauma saat makan malam mereka menghilang. Saat dia terus menggelinding, dia membenarkan tindakannya pada dirinya sendiri. Membiarkan berang-berang lucu itu hidup dan hanya mencuri makanan mereka jelas berarti dia masih memiliki sisa belas kasihan manusia. Pikiran itu berakhir tiba-tiba saat dia melihat seekor tupai memegang kacang, telinga dan ekornya berujung api. Ajaib. Tupai itu menyala karena marah. Seluruh tubuhnya terbakar. Tupai itu melakukan handstand dan meluncurkan bola api dari ekornya, mengirimkan pilar api lurus ke arahnya. Sihir api masih menjadi kelemahan serius, tidak peduli seberapa besar dia.
Tetap saja, perbedaan ukurannya konyol. Dia menjulang di atas tupai itu, memperingatkannya untuk tidak menyalahkannya karena tupai itu yang menyerang lebih dulu. Lalu dia membanting tubuh besarnya ke bawah, bercanda bahwa bermain api di hutan itu dilarang. Saat dia mengangkat dirinya kembali, yang tersisa hanyalah kerangka yang bersih. Sistem mengonfirmasi pembunuhan dan dekomposisi memberikan lebih banyak pengalaman. Jauh di dalam hutan, suara benturan keras menggema. Seekor kadal berotot besar terlempar ke udara dan terbanting ke tanah. Berdiri di seberangnya, ada monster pohon yang menjulang, tinggi. Kristal bercahaya tertanam di dadanya, lengan cabangnya melambai dengan agresif. Kadal itu bangkit, tenggorokannya membengkak saat mempersiapkan serangan balasan. Ia melepaskan semburan cairan yang kuat dari mulutnya. Asam menyembur ke monster pohon, mendesis dengan hebat. Kulit kayu dan dagingnya mulai meleleh saat makhluk itu menggeliat kesakitan. Bahkan saat tubuhnya meleleh, monster pohon itu belum selesai. Sebuah benih bercahaya melesat keluar dari wujudnya yang hancur dan mendarat dengan rapi di dalam tunggul berlubang di dekatnya. Menarik kekuatan langsung dari bumi, tunggul itu berdenyut dengan energi dan beregenerasi hampir seketika, memulihkan monster pohon itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kadal itu menggeram frustrasi saat melihat musuhnya kembali. Memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat, ia mengaktifkan Wild Rush dan menyerbu ke depan dengan kecepatan luar biasa. Sebagai tanggapan, monster pohon itu menjulurkan cabang-cabangnya seperti tombak, mencoba menghentikan serangan itu. Kadal itu meliuk dan menghindar dari serangan, berkelit dengan kelincahan yang mengesankan saat mendekat. Ia melangkah masuk, rahangnya siap menggigit, tapi monster pohon itu bereaksi lebih cepat. Sebuah cabang tajam menjerat lengan kadal itu, menembus lurus sisiknya yang keras. Sebelum ia bisa melepaskan diri, kuncup-kuncup putih aneh mulai tumbuh di sepanjang cabang, menyebar dengan cepat dan mengunci kadal itu di tempatnya. Salah satu kuncup itu mekar menjadi bunga yang mengerikan tepat di depan wajahnya. Kadal itu menatapnya, matanya memantulkan kelopak bunga itu. Lalu infeksinya menyerang. Tumor merah langsung muncul dari pupil kadal itu. Sesaat kemudian matanya meledak dalam. Semburan darah. Buta, ia berteriak kesakitan. Monster pohon itu segera menindaklanjuti, menghantamkan cabangnya yang berat ke tubuh kadal itu. Benturan itu membuat binatang itu terbang, jatuh, terhempas ke tanah berbatu. Meskipun babak belur dan buta, kadal itu menolak untuk menyerah. Ia terhuyung-huyung bangkit dan mengaktifkan thermal vision untuk mengimbangi penglihatannya yang hilang. Sinyal panas membanjiri persepsinya. Cabang-cabang monster pohon itu sekarang tampak seperti goresan bercahaya. Dengan lompatan yang kuat, ia meluncurkan dirinya tinggi ke udara. Melipat tubuhnya, ia berputar dengan cepat, mengubah dirinya menjadi bor hidup. Mengaktifkan Sharp Tail, ia menggunakan momentum untuk melancarkan serangan ke bawah yang menghancurkan. Serangan itu merobek lurus monster pohon, menghancurkannya menjadi serpihan kayu dan bubur hijau. Saat inti monster itu hancur, kadal itu mengaum kemenangan, darah dan air liur menetes dari rahangnya. Tapi kemenangan itu ada harganya. Bunga parasit itu terus mekar dari rongga matanya yang hancur, akarnya menancap lebih dalam ke dagingnya. Jamur lendir raksasa itu meluncur menuruni bukit tanpa ragu-ragu. Ia menggelinding lurus di atas kadal yang terluka, menghancurkannya di bawah bobotnya, dan menyerapnya sepenuhnya. Peringatan sistem secara singkat memperingatkan adanya benda asing, tetapi antibodinya langsung menetralkannya, memberinya pengalaman untuk dekomposisi. Dia berhenti sejenak, sedikit bingung dengan peringatan itu, lalu mengabaikannya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia perlu makan sebanyak mungkin sebelum waktunya habis. Saat dia terus meratakan semua yang ada di jalurnya, sesuatu mulai terasa aneh. Dia telah menggelinding melintasi area yang seharusnya seluas ratusan hektar, namun hutan di sekelilingnya masih terlihat sangat lebat, seolah-olah dia tidak menguranginya sama sekali. Lalu tanah bergetar. Jauh di kejauhan, pilar energi gelap besar meletus dari gunung, melesat lurus ke langit malam. Pola-pola sihir geometris yang besar menyebar di langit saat energi itu menembus awan. Jamur lendir itu menonton dalam keheningan yang tercengang. Meskipun pemandangannya luar biasa, tidak ada suara sama sekali. Rasanya tidak nyata, seperti halusinasi. Sebelum dia bisa memahaminya, batas waktunya mencapai 0. Sistem menghapus kelebihan HP-nya. Tubuhnya yang besar larut menjadi asap, menyusut seketika. Dalam hitungan detik, dia kembali ke wujud kecilnya yang berduri, beristirahat di atas rumput. Dia memeriksa statusnya, level 49. Dia telah mendapatkan pencapaian Weak Creature Lord dan HP-nya melonjak hingga hampir 3000. Lalu notifikasi lain muncul dan merusak suasana hatinya. Kelebihan nutrisi telah selesai. Persyaratan berikutnya 5 kali lebih tinggi, dan dia tidak akan mendapatkan pengalaman apapun selama 1 jam ke depan.
Berbaring di kawah yang ditinggalkan tubuh raksasanya, dia bergumam sinis, bertanya-tanya apakah gelar barunya yang mewah itu hanya berarti dia adalah raja monster taman kanak-kanak. Tubuhnya terasa mual. Makan berlebihan membuatnya mual. Membuka inventarisnya, dia mendapatinya penuh dengan sampah, batu, kayu, tulang, segala macam sampah tak berguna. Tahu dia harus membersihkannya. Tubuhnya kejang saat dia memuntahkan tumpukan besar barang ke lantai hutan. Setelah selesai, dia terbaring lemas di samping puing-puing. Dia merasa lebih ringan tetapi juga bosan. Dengan XP terkunci, tidak banyak yang bisa dilakukan. Lalu notifikasi lain muncul. Di level 60, dia akan bisa memilih antara perubahan kelas atau evolusi. Kegembiraannya meledak. Inilah jalan sesungguhnya menuju kekuasaan. Dia berpikir bahwa mimikri mungkin terkait dengan perubahan kelas, sementara evolusi terdengar seperti peningkatan fundamental, sesuatu seperti hewan yang mendapatkan kecerdasan tingkat manusia. Imajinasinya menjadi liar. Dia membayangkan dirinya sebagai penyihir jamur lendir, menguasai sihir, dan menguasai dunia dalam wujud konyol ini. Dia tertawa sendiri, sampai suara kepakan sayap menyadarkannya kembali. Mendongak, dia melihat 3 sosok bergerak cepat terbang di antara pepohonan. Suasana hatinya langsung berubah. Penyihir tawon bersenjata, lebah penyengat pengguna sihir yang sama yang pernah ia lawan sebelumnya, dan ada 3 dari mereka. Menghadapi sebanyak itu sekaligus akan berbahaya, penasaran dengan tujuan mereka, dia memutuskan untuk mengikuti. Melompat dari pohon ke pohon, dia mengikuti mereka dari jarak aman saat mereka terbang lebih dalam ke hutan. Ketika dia sampai di tempat terbuka, dia membeku karena kaget. Lantai hutan dipenuhi sarang yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya terhubung oleh jembatan organik, membentuk kota serangga yang sangat besar. Tersembunyi di rumput, dia menatap dengan takjub. Skalanya luar biasa. Dia bertanya-tanya, apakah struktur besar yang saling terhubung? Ini adalah seperti apa wujud kawanan yang berevolusi? 3 penyihir tawon turun ke koloni, bergabung dengan ribuan lainnya, lalu tanah bergetar. Sebuah kaki bercakar besar menghantam ke bawah, menghancurkan seluruh sarang seketika. Seekor burung kolosal muncul, seekor terror bird berekor ular yang menjulang di atas reruntuhan. Burung itu mengabaikan para tawon sepenuhnya. Ia merobek sarang dan dengan rakus melahap larva di dalamnya. Menonton dari persembunyian, jamur lendir itu berkeringat dingin. Dia langsung mengenali spesies itu. Yang merah pernah membuatnya begitu ketakutan hingga dia hampir menyerah pada kehidupan, meskipun varian biru ini terasa berbeda. Koloni itu melawan balik. Ribuan tawon prajurit melancarkan serangan menukik terkoordinasi dari segala arah, tetapi pertahanan burung itu tidak masuk akal. Sengat memantul dari bulunya yang tebal. Serangan yang ditujukan ke kepala ular di ekornya juga gagal, tidak mampu menembus sisik yang mengeras. Serangan fisik tidak berguna. Beralih taktik, kawanan itu menyelimuti burung itu, mencoba mencekik atau membuatnya kepanasan. Burung itu hanya menggoyangkan tubuhnya, membuat ribuan tawon terbang seperti debu. Dengan kekuatan kasar yang gagal, 3 penyihir tawon akhirnya bergabung dalam pertempuran. Melayang di atas predator itu, mereka mengaktifkan lingkaran sihir yang bercahaya dan mulai memanggil puluhan bola api. Semuanya ditujukan langsung ke terror bird yang menjulang tinggi itu.